Halo Pak Fatah, ini sudah jam 1 Pak. Saya boleh mulai Pak? Baik, silakan, Baik, oke, Mas. saya akan opening dulu sebelumnya. Baik, selamat siang semuanya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga sehat dan profit selalu. Oke, untuk penyelenggaraan webinar hari ini adalah memberikan edukasi pada masyarakat pasar modal dan smart retail investor, pada khususnya untuk mengenal yang kita bahas pada siang hari ini. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi perkenalkan dengan Bapak Muhammad Fatah Alfala, CTE Retail Analysis dari PT RHB Sekuritas Indonesia. Sebelumnya disclaimer dulu, setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Untuk Bapak Muhammad Fatah Al-Falah merupakan retail analis RHB Sekuritas Indonesia. Merupakan analis pasar dan praktisi pasar modal yang aktif membedah pergerakan saham, indeks, dan komoditas. Fokusnya adalah di analisa teknikal, disiplin risiko, membaca psikologi pasar melalui grafik, manajemen, dan bandarmologi. Bapak Al-Fatah Al-Fala aktif mengedukasi investor melalui sesi pagi, konten digital, dan diskusi market. Ya, untuk memulai webinar kita pada siang hari ini, waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Fatah. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Frankly dan juga Smart People, Bapak Ibu teman-teman yang sudah join. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di Sabtu siang ini. Biasanya pasti inginnya jalan-jalan santai kan kalau di weekend, tetapi ini masih mau ya untuk join di sesi edukasi hari ini. Berarti memang semangat semuanya ingin mendapatkan insight-insight baru. Mudah-mudahan di sini tidak hanya dari saya, tapi dari Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa kita saling sharing saja seperti itu ya. Kalau ada info ini, ada info ini, silahkan boleh berdiskusi nanti di kolom chatnya. Tapi sebelum sampai sana, saya izin untuk sharing screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat dan sudah full presentation posisinya? Oke, sudah muncul Pak. Baik, terima Ya. kasih. Selamat siang, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai satu topik ya yang cukup ramai. Sebenarnya ini harusnya sektor potensialnya tidak ada, tapi kita nggak apa-apa. Di sini adalah membahas tentang sudah pasti arah IHSG-nya. Dan kalau bersama saya pasti kita akan membicarakan tentang analisis teknikal. Kira-kira kemarin tuh sebelumnya ya kita sudah pernah membahas indikator, kita membahas support trend, terus juga dan yang lain-lainnya. Tapi nanti hari ini khusus karena kemarin marketnya sedang tidak baik-baik saja, lagi banyak merahnya. Jadi hari ini kita bahasnya kira-kira bagaimana sih tanda-tanda rebound secara analisis teknikal seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mungkin baru kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatah Alfalah. Saya bekerja di RHB Sekuritas Indonesia sebagai EVP Retail Analyst dengan lulusan saya sebelumnya di University Teknologi Malaysia, jurusannya adalah Teknik Industri. Nah, jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mungkin agak pesimis kalau misalnya mau terjun ke pasar modal harus jurusannya finance, harus jurusannya accountant, harus jurusan yang lain-lain yang berhubungan dengan ini. Bisa kok yang di luar dari jurusan pasar modal, di luar seperti teknik, seperti mungkin seni, mathematics dan yang lain-lain itu bisa terjun ke dunia pasar modal. Jadi tetap harus semangat ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang mungkin baru fresh grade ingin terjun ke dunia pasar modal, bisa kok meskipun di luar dari jurusan-jurusan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, untuk sertifikasi sekarang saya sudah mendapatkan sertifikat technical analyst di tahun 2024 kemarin dan juga registered securities analyst di tahun 2023 yang sedang ongoing sekarang adalah CRP, Certified Risk Professional dan juga ada satu lagi ini adalah menuju mau masuk CFTI-nya sekarang. Lagi persiapan kalau itu ya. Nah, kurang lebih pengalaman saya sudah 4 tahun di dunia profesional dalam market dan juga investasi, tetapi terjun di dunia pasar modal kurang lebih sudah 8 tahun dari pada saat saya lulus dari SMA masuk ke kuliah seperti itu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin menfollow Instagram saya di sini ada di bawah. Pribadi saya di sini adalah Palah dan juga untuk komunitas saya membicarakan tentang pasar modal juga investasi juga bisnis ini ada di Kawan Cuan ID seperti itu ya. Itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Kita masuk ke materinya pada hari ini.
Di mana, oh ya, sebelum sana ini membicarakan win rate dulu ya. Win rate saya ini di tahun kemarin 2025, di mana ini win rate 79,42%. Ini dari acara Morning Stock Picks ya, dari Araba Sekuritas Indonesia pada pagi-pagi seperti itu. Kurang lebih hampir setiap bulannya kita memberikan di atas 30 saham ya, seperti itu. Jadi ini pencapaian di tahun kemarin, dan untuk yang di tahun ini memang masih kecil ya, di 73,9%. Kemungkinan pun yang bulan Mei ini masih dalam perhitungan. So far yang terhitung sampai di bulan April kemarin masih di 63,89%, seperti itu ya. Ya, actually masih cukup bagus, tapi memang ngelihat marketnya seperti ini, mudah-mudahan ini bisa terus berkembang. Mudah-mudahan juga ini bisa disupport juga dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kayak gitu. Oke. Disclaimer on, di sini disclaimer untuk semua materi presentasi yang kita bahas hari ini, karena kita tahu tetap ya kita harus berhati-hati, sesuaikan lagi nanti dengan risk profile, dengan risk manajemennya, dengan money manajemennya seperti itu, sesuaikan lagi dengan trading plan. Mungkin nanti kita ada bahas tentang trading plannya, tentang strateginya, sesuaikan kembali. Di sini sifatnya hanya bersifat edukasi, jadi harap dikembalikan lagi untuk keputusan investasinya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, kita mulai dari yang pertama, kita flashback time terlebih dahulu. Kita bicarakan tentang market update-nya sebelum kita ngomongin tentang teknikalnya, di mana kita tahu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, untuk Trump ya, ketika dia kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang kedua kalinya, ini masih menggunakan metode yang sama ya. Di sini ada Trump 2.0 dengan 6 poinnya masih sama, ada penekanan lebih keras ke tarif dagang seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, ada di sini. Terus juga keluarnya Amerika Serikat dari organisasi multilateral kemarin, PBB sudah, WHO sudah seperti itu. Ini juga sudah dilaksanakan, dan kita lihat di sini ada 4 nih. Pemangkasan pajak ini juga sudah mulai dilaksanakan, tapi yang untuk bagian deregulasi industri, and then pengetatan decoupling dan terobosan diplomatik Asia dan Timur Tengah ini masih on progress. Nah, kalau kita lihat poin paling besarnya saya melihat di sini adalah di bagian pengetatan decoupling atau hubungan teknologi dan energi dengan China. Decoupling itu ibarat kita ganti supplier gitu, Bapak Ibu. Nah, kita ganti supplier, sebelumnya memang suppliernya kebanyakan dari China untuk urusan energi dan juga teknologi. Ini bisa jadi balik lagi atau penggantinya masuk ke area yang emerging market. Dengan negara emerging market ya, negara-negara yang masuk emerging market dengan tingkat komoditi paling bagusnya itu adalah Indonesia. Nah, mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi salah satu ya, ada kerjasama tentang baik di teknologi maupun di energi dengan Amerika Serikat. Bisa jadi kita menjadi salah satunya, dan itu bisa diuntungkan dengan perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten di sektor energi dan juga teknologinya seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kita bicarakan tentang Trump. Yang kedua, kita tahu ya, Trump kemarin memang geopolitika sangat memanas. Dengan Iran ini masih belum ada jalan keluarnya ya. Tapi kalau kita bicarakan tentang Trump, ini mirip sekali ya dengan tahun lalu ya. Trump tahun lalu bicarakan tentang tarif seperti itu kan. Tarifnya dengan China memang ramai sekali, sampai ratusan persen ingin dinaikkannya seperti itu, tetapi ujung-ujungnya turun lagi, turun lagi, turun lagi, mulai mendingin, tapi dari mendingin itu tidak ada keputusan apapun, jadi hanya hilang begitu saja, tidak ada lanjutannya apakah berapa untuk tarif dagangnya, dan ini berlaku juga di Iran. Jadi memang polanya tuh selalu sama ya kalau kita bicarakan tentang Donald Trump itu sendiri. Dan kemarin sudah kita tahu ya, dampak daripada US dan juga Iran sudah pasti memang kenaikan harga minyak yang begitu melonjak, lalu terjadinya inflasi global. Inflasinya di sini sudah pasti ya, minyaknya makin mahal, biaya transportnya naik, harga barang naik, volatility di market pun juga naik kemarin. Yang pasti kebanyakan kemarin mencarinya di sektor-sektor energi. Mungkin Bapak Ibu kemarin terakhir saya live dengan Cirita ya di sini di IIE dan juga di Cuan Lover seperti itu. Nah, ini kita sudah membahas bahwa sektor energi itu kemarin menarik banget. Dan meskipun ya kita tahu secara makronya kemarin ada peraturan-peraturan baru yang membuat sektor energi ini lagi tertekan ya di hari kemarin ya, di minggu-minggu ini seperti itu. Lalu selanjutnya kita ngomongin tentang big market cycle-nya. Memang secara permukaan dan kenyataan ini agak berbeda ya. Secara permukaan GDP-nya Amerika Serikat masih oke, inflasinya terkendali, penganggurannya rendah. Tapi kenyataannya secara permukaan memang mallnya rame, cuman orang masih belanja gitu ya. Secara permukaannya, kenyataannya ini banyak sekali kredit kartu macet, kredit macet untuk kartu kreditnya. Terus juga kredit mobilnya mulai naik, cicilannya mulai telat. Kalau di Indonesia kita bisa rasakan dulu pada saat kemarin ya, Lebaran itu ada kata-kata namanya
Rojali dan juga Rohana kalau nggak salah kan ada rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya. Bahkan itu menjadi tren seperti itu di di musim Lebaran kemarin. Nah, ini menjadi salah satu tanda memang secara big marketnya ini, big market cycle-nya daya belinya ini bukan kuat, tapi sudah mulai pakai uang terakhir, pakai utang terakhir seperti itu ya. Jadi ini kita jadi perhatikan, kita notice di sini. Yang kedua, kita tahu properti komersial lagi berdarah juga, lagi agak sedikit menurun nih daripada sektor properti. Tetapi yang paling penting yang ingin saya bahas itu adalah tenaga kerjanya ya. Yang dikatakan di sana kelihatannya bagus, tetapi kenyataannya ini sudah rapuh. Permukaannya memang dikatakan penganggurannya rendah, ininya rendah, itunya rendah, tapi kenyataannya kebetulan saya punya kenalan, ada teman di sana dan kebetulan beliau juga bekerja, di mana di sana mulai terjadi yang namanya hiring freeze, terus juga jam kerjanya mulai dipotong, lembur yang mulai dikurangi seperti itu. Yieldnya kemarin sempat turun, sekarang mulai naik lagi, nanti ada reasonnya. Ini biasanya kalau misalnya yieldnya turun atau yield obligasinya turun, ini tanda-tanda bahwa Amerika Serikat akan melakukan pemotongan suku bunga. Ini juga salah satunya ya. Ini US Treasury paling terbaru. Jadi kenapa saya show untuk US Treasury di sini? Kita ketika ingin melihat pemotongan suku bunga atau ditahan atau suku bunganya dinaikkan, ini kita bisa melihat dari Treasury-nya, US Treasury-nya, yield bond-nya. Even di Indonesia pun juga sama. Bapak Ibu teman-teman semua bisa ngecek daripada yield bond-nya. Kemarin kita kenaikan 50 basis point, right? Untuk obligasi kita, sorry, untuk suku bunga kita naik 50 basis point. Tapi sebelumnya kita bisa melihat bahwa yield obligasi Indonesia itu sudah naik cukup tinggi. Nah, itu yang saya melihat, oh berarti ini ada tanda-tanda bahwa ada kenaikan suku bunga. Betul sekali, yang saya prediksi hanya 25 basis point, tetapi kemarin sampai 50 basis point. Di Amerika Serikat pun juga sama, justru saya melihat dari Amerika Serikatnya. Kalau kita lihat sekarang, UST one year ya, ini yang yield one year, and then ini 2 year, ini 10 year dan juga 30 year. Kalau kita bandingkan dengan suku bunga sekarang, ini The Fed ini kurang lebih di 3,75. Ini suku bunganya sudah di bawah bond yieldnya, baik itu yang 1 year ataupun yang 2 year gitu ya. Kalau misalnya The Fed kan kemarin lagi rame banget ingin menurunkan suku bunga, ingin menurunkan suku bunga, ini mau nggak mau harus yieldnya itu di bawah nilai suku bunganya. Jadi 1 year dan 2 year-nya itu di bawah suku bunga sekarang. Kalau sekarang 3,75, nanti US kalau mau menurunkan suku bunga ini harus di bawah 3,75. Awal tahun kemarin sudah sempat menyentuh di angka 3,5, 3,6 seperti itu. Tetapi at the end balik lagi ya, karena kemarin mengalami banyak isu global ya di awal tahun kemarin. Ini untuk kita bicarakan tentang US Treasury yang berkaitan dengan suku bunganya. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kenapa kemarin sektor energi menarik? Kita tahu ya, ini USD sekarang sedang lagi menguat-nguatnya. Kalau kemarin sedang melemah, nanti kalau ada pelemahan USD lagi, ini memang kebanyakan daripada investor ini akan lari lagi ke sektor-sektor precious metal, industrial metal, dan juga balik lagi ke energinya. Seperti itu. Nah, ini serupa tapi tak sama yang tadi kita bahas di awal ya, 2 April 2025 ada Liberation Day tarif, IHSG turun seperti itu. Tetapi pada saat ada penundaan tarif, pasar langsung mulai rally besar-besaran seperti itu kan. Ini pun terjadi di kemarin ya. Ini polanya hampir mirip di mana ketika tarif diperkenalkan di tahun 2025 kita jatuh IHSG. Ketika tarifnya diundur mulai bergerak lagi market IHSG, negosiasi yang dimulai udah nggak ada lagi. Terus juga perundingan gagal kemarin di 2025 IHSG tetap lanjut kenaikan. Kemarin di US Iran pun juga sama. Jadi di sini fokusnya adalah bagi Bapak Ibu yang senang melihat makronya seperti itu kan, kalau Trump ada pola seperti ini lagi, sudah tahu stepnya harus melakukan apa kayak gitu. Oke? Oke, kita mulai. Ini tadi kita flashback saja. Ini kita mulai dari yang pertama. Saya ingin bertanya ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bagaimana kondisi portonya awal tahun 2026? Boleh ditulis di kolom chatnya, silahkan. Apakah masih aman, ataukah kondisi portonya, wah udah kebakaran, atau menyala? Oh di sini ada yang ada yang menjawab menyala Om, seperti itu. Ini kita tahu ya 2026 ini bagi yang merah semua, bagi yang cut loss, bagi yang ini, bagi yang kebakaran seperti itu. Kita tahu ini bukan hal yang di luar dugaan. Ini sesuai dengan dugaan kita. Dugaan dalam arti ya ketika marketnya hancur merah banget, pasti jarang sekali ya yang bisa mendapatkan hijau royo-royo seperti di akhir tahun kemarin.
but it's okay. Itulah market ya, memang kadang naik, kadang turun, kadang jeblos kayak gitu kan, kayak kemarin. Ya, kita harus menikmati ya, sesuaikan dengan strateginya, dengan planningnya masing-masing. Karena The Red Devils, om betul sekali ya, kemarin ada bahkan sampai keluar teori kalau misalnya MU menang, ISG merah. Karena kebetulan kemarin MU-nya menang terus, ISG merah terus, kan besok MU nggak main ya. Mudah-mudahan ketika MU nggak main, ada Piala Dunia, ISG bisa naik. Ini teologi baru lagi nih, teori baru lagi kayak gitu kan. Nah, ini memang ya kondisinya seperti itu di hari kemarin. Kalau kita lihat ini secara globalnya dulu deh ya. Kita bicarakan tentang globalnya. Secara globalnya, Fear and Greed Index ini adalah indeks untuk kita melihat apakah investor di luar sana ini lagi fear-fearnya atau lagi greed-greednya seperti itu. Dimana kalau kita lihat di sini ya, kemarin memang greednya itu, sekarang kondisi investor luar lagi greed-greednya, justru lagi sedang mencari saham-saham, sedang trading besar-besaran seperti itu, lagi FOMO-FOMO-nya di sana. Bagaimana di Indonesia? Memang masalahnya adalah di dalam negeri kalau kita ya. Tapi kalau di luar sendiri ini lagi sedang bagus-bagusnya. Ini saya melihat dari globalnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, oh sorry, kita balik dulu sebentar. Kita balik ke yang tadi di sini. Oke, kita balik di sini. Ada apa dengan ISG dan juga rupiah? Kalau kita lihat di sini kan ISG-nya betul-betul kata Gen Z zaman sekarang itu apa? Junam, jatuh seperti itu kan. Lagi jatuh-jatuhnya. Ini menyentuh sampai di titik bawah sekali. Bahkan kemarin di bawah 5.000 seperti itu ya. Dan rupiah kita kemarin saya melihat sudah mencapai di 17.777. Angkanya cantik banget gitu kan. Ada apa sih sebenarnya dengan ISG dan juga rupiah ini? Kalau kita lihat di sini, memang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 faktor ya. Yang pertama sudah pasti drama MSCI. Drama MSCI ini kita tahu ini start dari Februari kemarin ketika Indonesia mendapatkan ancaman ya, bukan ancaman, peringatan seperti itu pada MSCI, kalau misalnya tidak ingin membenahi maka akan jatuh ke frontier market. Bukan cukup lagi, itu sangat besar daripada peringatannya. Lalu dolar Amerika Serikat yang menguat secara global, nanti kita bahas why. And then suku bunganya memang di sana lagi mulai masih tinggi, masih di 3,75. Cadangan devisa kita yang terus menurun karena memang dari akhir tahun kemarin sampai dengan sekarang dari BI sendiri ini menggelontorkan dana terus ya, untuk mengintervensi rupiah seperti itu. Yield obligasi pemerintah kita naik, berarti tandanya apa? Berarti tandanya banyak orang yang jual daripada obligasi kita. And then kita tahu ada pemeringkat saham, ada pemeringkat ratings, ada Fitch, and then ada Moody's, ada S&P Global Ratings. Dari Fitch kemarin memberikan outlook negatif untuk sektor perbankan di Indonesia. Dan yang terakhir ada ketidakpercayaan investor asing terhadap ekonomi Indonesia yang kita tahu kemarin rame banget. Bahkan terakhir sendiri bisa dilihat di sebelah kiri dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Moody's and S&P Global Ratings soroti Badan Ekspor Indonesia yang kemarin lagi rame banget, ekspor satu pintu kayak gitu kan ya. Nah, ini menjadi salah satu yang diperhatikan juga oleh luar. Jadi memang di dalam negerinya sendiri, di kitanya sendiri ini lagi sedang kurang baik-baik saja kayak gitu ya. Nah, padahal kalau kita bicarakan tentang DHE kemarin atau ekspor satu pintu, kita tahu ya Indonesia ini memang negara yang ekspornya itu lebih besar dibandingkan dengan impornya. Dengan kita tahu di sini pasar utamanya ada 5 negara, ada China, India, Amerika Serikat, Jepang dan juga Singapura. Produknya ada coal, ada batu bara, CPO, nikel, tembaga, karet, produk manufaktur dan semuanya dihargai dalam US dollar. Actually ketika rupiah mengalami pelemahan memang diuntungkan untuk pengekspor kayak gitu kan, batu bara, CPO segala macam. Tapi kemarin kita bisa mendengar sendiri bahwa ekspor satu pintu ini dilakukan karena untuk sebenarnya fungsinya itu sebagai supervisi. At the end kita membaca fungsinya sebagai supervisi bukan sebagai trader ya. Yang sekarang sudah ada tuh ada DSI ya, dan antara Sumber Daya Indonesia kalau tidak salah seperti itu. Jadi memang fungsinya sebagai supervisi. Nah, kalau kita lihat di sini kita tetap melihat ya, kenapa rupiah kemarin melemah juga, ini salah satunya adalah US ini akan melakukan yang namanya refinancing. Refinancing itu apa? Refinancing itu bahasa sederhananya adalah mereka ingin berhutang kembali. Mereka ingin membayar hutang dengan hutang. Jadi kalau misalnya kita punya hutang 100 juta seperti itu kan. Oh, saya ingin refinancing. Yaudah deh, saya terbitin hutang lagi, saya hutang lagi 100 juta, tapi nanti dibayar nanti. Kan ini hutangnya baru. Nah, uang yang kita dapatkan dari hutang yang 100 juta tadi, itu kita bayar hutang 100 juta yang kemarin. Itu kurang lebih refinancing. Nah, US ini kan melakukan seperti itu. Karena apa?
besar karena kemarin kan kita tahu ya jatuh temponya itu di bulan Juni ini untuk US hutangnya seperti itu dan mau nggak mau mereka harus melakukan refinancing. Nah kalau kita lihat di sini agar refinancing mereka bisa berjalan, mereka ini harus butuh yield yang tidak begitu tinggi. Sekarang yieldnya tinggi banget. Kenapa yieldnya tinggi banget? Karena dijualin terus. Nah, ini supaya yieldnya bisa menurun, maka harus ada demand yang kuat untuk obligasi Amerika Serikat. Bagaimana supaya ada permintaan obligasi Amerika Serikat? Mau nggak mau mata uangnya atau USD-nya ini harus kuat supaya investor itu mau beli, mau simpen daripada si obligasi Amerika Serikat ini. Kalau kita bisa lihat di sebelah tengah ini ada di XY 99,319 itu adalah indeks dolar daripada Amerika Serikat. Jadi ini sudah naik sekali ya, seperti itu. Nah, itu yang membuat salah satunya kenapa rupiah kita melemah. Lalu yang kedua kita tahu di sini ada ada cadangan devisanya yang terus turun seperti itu ya. April ini sekarang sisa 146,2 miliar, nanti Mei pun akan dirilis juga apakah ada penurunan ataupun penaikan seperti itu. Tapi di sini ada yang namanya CDS atau Credit Default Swap di mana CDS ini untuk mengukur ya tingkat imbal balik kerugian. Sorry, saya takutnya salah. Tapi CDS ini memang mengukur semakin tinggi angka CDS-nya, semakin tinggi pula ini ada persepsi resiko gagal bayar suatu negara ataupun perusahaan. Nah, CDS Indonesia kemarin itu sudah menjadi angka 80, sudah di bawah, tapi sekarang lagi naik terus. Berarti apa? Berarti makin tinggi persepsi resiko gagal bayarnya ketika banyak investor yang masuk ke sini. Kayak gitu ya. Jadi memang dari luarnya sendiri ini agak meragukan, agak masih wait and see. Nah, kalau kita lihat secara GDP-nya Indonesia kemarin tumbuh 5,61%, memang paling besarnya di sini disumbangkan oleh penyediaan akomodasi dan makan minum. Kita tahu semua itu dari proyek yang mana ya, seperti itu. Itu untuk sedikitnya. Terus sekarang harus gimana? Apakah kita harus cash ataupun into the market? Bagi mungkin kita akan bingung sekarang kan karena marketnya lagi nggak baik-baik saja, masih turun terus. Kira-kira ini harus cash atau into the market? Nah, kalau saya lihat di sini kondisi sekarang kita itu ibarat kita lagi berdiri di kapal bocor nih sekarang. Pilihannya hanya ada dua. Kita diam di tempat, nunggu kapalnya tenggelam pelan-pelan, atau kita loncat ke laut. Mungkin ketemu kapal lain, mungkin ketemu kesempatan hidup, tetapi ada juga mungkin mati juga di sini kan. Atau kita tidak selamat karena ada hiu lah, ada ombak yang besar lah, semua segala macam seperti itu. Tidak ada zona yang aman untuk sekarang. Pilihannya kita menentukan akhir ceritanya. Apakah kita akan stay di kapal tersebut yang ujung-ujungnya tenggelam juga seperti itu, perlahan tapi pasti, atau kita mencari kapal yang baru, terjun ke laut, siapa tahu ada kesempatan hidup, kayak gitu kan. Nah, ini bisa dipilih oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Artinya apa? Kalau misalnya kita stay in cash dengan tingkat inflasi yang begitu tinggi, dengan kemarin harganya sudah mulai meningkat seperti itu, kita uang akan terus tergerus. Kalau kita terjun ke market pun juga sama. Kalau kita terjun ya, ini lautan itu ibarat market, bisa jadi kita ada kesempatan hidup, bisa jadi ya ada tekanan jual lagi, ada ini, ada itu segala macam, tetapi bisa jadi nanti juga mengalami naik seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jawab tiga pertanyaan ini sebelum masuk ke market. Yang pertama, kalau besok drop 30% ya, apakah masih bisa kerja, makan enak ataupun tidur nyenyak? Kalau misalnya enggak, ya, kalau misalnya Mas enggak nyaman dengan itu semua, maka berarti porsi investnya itu yang terlalu besar. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya turun 30% bisa jadi porsi investnya begitu besar. Yang kedua, kalau misalnya market besok rally 50% dalam 6 bulan dan kita pegang cash semua, apakah akan nyesel berbulan-bulan sampai jadi reckless di entry berikutnya? Kayak gitu kan. Kalau misalnya kita nyesel berarti porsi cash kita yang begitu besar. Sesuaikan kan di sini nih. Dan yang terakhir dari dua jawaban itu, kita akhirnya bisa menentukan berapa porsi yang bisa ditahan sebagai amunisi, berapa porsi yang bisa dimasukkan ke dalam market. Kuncinya memang di sini adalah profil resiko, tujuan, dan ketenangannya. Kalau misalnya memang nggak tenang-tenang banget terjun ke market, berarti jangan besar banget porsinya. Tapi kalau misalnya, kita masih aman, mungkin porsinya bisa dinaikkan. Nah, itu sedikit buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan di sini ada Juni ya sebagai deadline pentingnya. Kita tahu di bulan Juni besok itu ada dua agenda penting. Di mana kalau kita lihat agenda pentingnya di bulan Juni besok itu sebentar di sini ada Piala Dunia dan juga ada refinancing hutangnya US. Piala Dunia sudah pasti Trump ini tidak ingin merusak event 4 tahunan dan kita tahu biasanya kalau Piala Dunia sudah mulai itu marketnya agak sedikit melemah ya. Tapi di sisi lain di sini ada refinancing hutang US di mana kita tahu ya deadline hutangnya udah semakin dekat yang tadi kita bahas seperti itu mau nggak mau harus ada resolusi yang terjadi sebelum di bulan Juni daripada di US-nya itu sendiri.
Oke, kita masuk ke most hated inflated rally. Ini memang agak banyak sekali untuk kita market update-nya. Di mana most hated inflated rally ini saya dapatkan dari salah satu sumber ya, dari salah satu community juga seperti itu. Di mana di sini most hated inflated rally kondisi di pasar keuangan ketika harga asetnya ini sudah naik tinggi banget, bahkan sudah mulai terlihat mahal, tapi kenaikannya ini tidak atau masih diragukan oleh sebagian pelaku pasar. Jadi naiknya ini tanpa fundamental yang tepat, sebab tanpa fundamental yang bagus. Ini kondisi unik, agak kontradiktif karena apa? Karena harganya sudah naik tinggi, tapi masih banyak yang belum percaya. Nah, biasanya pasar naik ini karena likuiditasnya tiba-tiba ramai sekali dari pemotongan suku bunga The Fed. Kita tahu ya, US ini ingin sekali memotong suku bunga The Fed supaya apa? Nanti banyak uang yang mengalir ke market karena uang tersebut harus dicari tempat investasi yang tepat, kayak gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 indikator yang Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa lihat sebelum terjadinya most hated inflated rally. Di sini ada 4, ada VIX, DXY, USD 2 year, dan juga Bitcoin. Kalau kita tahu secara nilai VIX sendiri sekarang memang sudah di bawah 20. Untuk DXY-nya ini masih di atas 98 ya. Karena kalau sudah di bawah 98 berarti global ini, modal global ini sudah pindah ke aset lain dari dolar. Nah, emerging market itu bisa jadi salah satu incaran asetnya. Dan juga USD 2 year yang tadi kita bahas ya, kalau dia sudah di bawah 3,75% atau 3,5%, actually sudah mulai good. Dan juga untuk Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kenapa saya berikan di sini? Karena kita tahu Bitcoin itu salah satu instrumen yang bisa dikatakan cukup jujur dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ketika naiknya itu sudah mulai naik banyak, berarti tanda-tandanya retail itu sudah mulai kebanjiran uang kayak gitu kan. Jadi ini adalah 4 indikatornya, dan kalau empat-empat ini sudah terpenuhi sesuai dengan kriteria yang saya berikan di bawah ini, maka market ada potensi risk on pakai banget lagi. Karena sekarang ini kondisinya sedang risk off. Seperti itu. Dan kita bahas tentang MSCI-nya sedikit. Untuk MSCI-nya, kalau kita lihat di sini, memang kemarin sudah diumumkan ya, siapa yang di delete, siapa yang di edition seperti itu. Tetapi yang ingin saya berikan di sini adalah poin di bagian editions ya. Di sini di editions kalau kita lihat ada Bumi, Energi, INDF, Pegas dan yang lain-lainnya. Tapi di sini ada bagian event. Eventnya di sini kita bisa lihat ada funding, ada FIF deck, and then ada share include di sini ya. Di mana yang saya beri tekanan di sini adalah di bagian yang funding. Karena funding berarti ada potensi uang itu masuk. Nah, dari funding itu baru kita lihat berapa demand-nya. Demand-nya di sini kalau kita ambil contoh Bumi ini 8,21 juta US dollar. Silahkan dihitung oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Baru yang terakhir kita lihat di bagian XADV. XADV ini tuh berarti seberapa impactful. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, Bumi ini 8,21 berbanding dengan energi 8,10. Tapi XADV-nya semakin tinggi berarti semakin impactful. Energi ini lebih impactful, 0,66 dibandingkan dengan Bumi itu 0,21 seperti itu kan. Kalau kita lihat juga di sini ada Pegas 1,7, and then di sini ada film funding 2,73, tapi XADV-nya itu lebih besar 3,69%. Nah, ini bisa diperhatikan buat Bapak Ibu dan juga teman-teman semua kalau ntar terjadi lagi seperti ini, ada membahas tentang MSCI. Jadi kita bisa melihat, karena kemarin kita bisa tahu ya, pada saat market sedang jatuh-jatuhnya, saham-saham yang masuk edition itu asingnya banyak sekali yang masuk. Terutama kemarin saya sangat memantau Bumi dan juga Energi. MDKA juga ada salah satu, boleh cek di broker summary pakai aplikasi RHB, Transmart seperti itu ya. MDKA itu dari tanggal 11 Mei awal jatuhan sampai dengan di hari kemarin berapa masuknya, berapa ratus bio. Bumi juga berapa ratus miliar yang masuk kayak gitu asingnya. Boleh dicek di broker summary seperti itu ya. Nah, ini salah satu untuk cara membaca daripada pengumuman MSCI seperti ini. Oke, itu untuk market update-nya pada siang hari ini. Bapak Ibu mungkin agak mulai mengantuk kayak gitu kan. Oh, ini market update semuanya. Kita akan masuk ke tanda rebound analisa teknikal kayak gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu di sini mengenai market update di sini tadi saya melihat juga chatnya di sini banyak sekali ya. Banyak yang minusnya sedang atau lagi dalam-dalamnya seperti itu. It's okay. Mudah-mudahan most hated inflated rally akan mulai kembali seperti itu, dan akan ada, memang masalahnya masih di dalam negeri ya, masih di kitanya sendiri. Mudah-mudahan akan ada kebijakan ataupun ada announcement baru yang bisa mengembalikan keadaan market Indonesia. Nah, ketika kita ingin melihat keadaan itu sudah mulai berbalik, otomatis kita akan melihat analisa teknikal salah satunya. Nah, bagaimana
kita melihat tanda-tanda reboundnya. Kita mulai dari yang pertama di sini. Apa itu rebound? Rebound itu kalau kita lihat di sini ada tiga ya. Ada rebound itu sendiri, ada reversal, ada dead cat bounce. Yang banyak kena kemarin itu adalah dead cat bounce. Jadi ketika kita melihat, oh udah mulai hijau nih. Ini beneran hijau atau enggak ya? Kayak gitu kan. Kalau misalnya dia hijau sekali and then besoknya merah lagi, itu namanya dead cat bounce. Yang kita jauhi adalah si DCB-nya ini. Kalau kita lihat secara rebound, rebound itu adalah kenaikan harga jangka pendek setelah penurunan, bisa berlanjut jadi tren naik atau hanya sementara. Bisa jadi setelah dia turun and then dia sideways, turun ada mantul sedikit, habis itu sideways kayak gitu kan. Kalau reversal sendiri ini kan pembalikan arah tren ya, baik itu tren jangka panjang ataupun tren jangka pendek. Tidak hanya naik sementara, tapi benar-benar mengubah arah trennya itu sendiri. Dan yang terakhir di sini ada dead cat bounce. Ini adalah kenaikan palsu setelah penurunan tajam ya. Ini yang kita lagi khawatirkan seperti itu. Terlihat seperti rebound tapi kemudian jatuh lebih dalam kayak gitu kan ya. Nah, kita masuk di sini. Kenapa penting untuk trader? Karena kita tahu entry di awal rebound ini potensi profitnya atau potensi kita bisa mendapatkan cuan itu lebih besar, tapi dengan resiko terukur. Nah, kalau kita masuk di dead cat bounce ini agak ngeri ya. Ini bisa menjadi kerugian besar. Karena kemarin pun banyak yang menanyakan ke saya, apakah ini sudah mulai ada tanda-tanda rebound pada saat harga IHSG itu masuk ke angka 6.000 seperti itu kan, and then masuk lagi ke angka 6.500, bahkan kemarin sampai saya prediknya wah ini kayaknya kemungkinan 61 bisa kena kayak gitu kan based on Fibonacci. Nanti kita cek kayak gitu ya. Nah, kapan rebound itu terjadi? Ini adalah urutan reboundnya untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini ada 4 fase, ada 4 phase ya. Yang pertama memang downtrendnya itu sendiri, and then ada kapitulasi, ada akumulasi, dan juga ada rebound. Nah, kalau kita lihat downtrend itu memang awal mulanya ya. Jadi pada saat trennya itu sudah mulai turun, seperti itu, kapitulasi itu dia sudah makin turun, lalu volume yang di bawahnya itu sudah mulai tinggi-tinggi. Oh, sudah mulai segini-segini nih. Mulai turun, mulai naik lagi, mulai turun lagi kayak gitu di bagian bawahnya gitu kan. Biasanya kan ada tanda-tanda volumenya. Itu sudah makin dalam. And then nanti dia mulai masuk ke fase sideways. Biasanya akumulasi itu terjadi di fase sideways. Kenapa saya katakan di sana? Karena banyak sekali yang dulu saya pernah belajar juga ya. Oh, kapitulasi, sorry. Akumulasi itu dilakukan pada saat dia downtrend, pada saat dia jatuhan. Masalahnya kita tidak ada yang pernah tahu jatuhannya itu sampai mana. Kayak gitu kan? Kita nggak ada yang pernah tahu naik itu sampai mana, turun sampai mana. Jangan sampai kalau misalnya kita masih dengar, wah itu terjadi kalau lagi jatuhan kita akumulasi, itu lagi ketanda akumulasi. Nanti kalau jatuhannya oke mending sampai sini. Tapi kalau sampai bawah lagi, sampai dalam lagi, wah itu kan yang nyesek kita gitu kan. Jadi kalau memang pada saat kondisi downtrend, kita lebih baik wait and see. Kita mulai melihat lagi nanti kalau sudah mulai ada tanda-tanda masuk ke sideways. Biasanya di situ terjadi smart money mulai beli diam-diam, dan baru setelah itu ada potensial rebound kayak gitu kan, volumenya sudah mulai naik, harganya mulai balik kayak gitu. Ini adalah 4 fase pada saat terjadi sebelum rebound ya, seperti itu. Kapan rebound itu terjadi? Ada 4 fase ini, seperti itu ya. Nah, kita lanjut di sini selanjutnya kalau kita lihat sebentar, support ini adalah fondasi rebound. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang support itu sendiri, di mana support itu adalah harga yang turun tertahan untuk turun lebih jauh dinamakan support. Ibaratnya support itu adalah lantainya. Kalau lantainya tertembus ke bawah, maka akan menembus lagi, menembus lagi, menembus lagi gitu ya. Jadi rebound ini memang dia punya dua fungsi ya, sorry, fungsi utamanya adalah menahan, tapi kalau misalnya dia sudah nggak kuat menahan, maka harga itu bisa melanjutkan penurunan lebih dalam. Mengapa rebound di support? Buyer ini biasanya ya, buyer yang menunggu di level itu untuk masuk, demand-nya akan meningkat dan harganya akan naik kembali. Karena support and resist itu adalah titik psikologi harga. Mungkin waktu itu, pernah ada orang let's say beli botol minum gitu kan di harga 1.000, sempat naik sampai di harga 2.000. 2.000-nya nggak laku, turun ke 1.500. 1.500-nya nggak laku, balik lagi ke 1.000, baru laku lagi di harga 1.000. Naik lagi kayak gitu terus kan. Jadi 1.000 ini adalah menjadi area supportnya atau harga psikologisnya. Jadi itu ya, support dan resistance itu adalah harga psikologis. Support yang diuji 3 kali dan bertahan adalah area rebound paling potensial. Nah, nanti Bapak Ibu dan teman-teman boleh coba dicek saham-sahamnya gitu kan yang ingin masuk, kira-kira di titik support tersebut apakah sudah 3 kali atau 4 kali. Nah, kalau misalnya sudah lebih dari itu, ketika turun lagi di titik tersebut, maka itu bisa menjadi area entry buy on support kayak gitu. Itu salah satunya. Oke.
Kita masuk ke trend line analisis di mana lagi-lagi kita akan bicarakan tentang tren. Ujung-ujungnya balik lagi ke tren. Di mana trend line ini bukan literally trend gitu ya. Ini adalah tulang punggung analisa daripada price-nya itu sendiri. Trend line adalah garis yang menghubungkan pergerakan harga untuk menunjukkan arah tren pasar. Fungsi utamanya di sini menentukan arah marketnya, menentukan area beli dan jualnya, dan juga menjadi dasar untuk support dan juga resistance-nya. Bagaimana kita cara membaca daripada trend line ini gitu kan? Nah, kita bisa menggunakan trendline ini sebagai support dan juga resistance. Kemarin kita pernah membahas ya, tren itu kita melihat ada pucuk, sorry ada lembah, ada pucuk, and then ada lembah, pucuk, lembah lagi, pucuk lagi, kayak gitu kan. Kalau misalnya pucuk keduanya lebih besar daripada pucuk pertama, which is good, lembah keduanya lebih besar daripada lembah pertama, which is good juga, otomatis kalau seperti itu ada tanda yang namanya uptrend. Tapi kalau misalnya di sini ada pucuk, ada lembah, ada pucuk lagi, ini pucuk kedua, lembah kedua, pucuk ketiga. Pucuk-pucuk berikutnya selalu lebih rendah daripada pucuk sebelumnya, lalu lembahnya juga selalu lebih rendah daripada lembah sebelumnya, maka itu yang disebut dengan downtrend, kayak gitu. Nah, resistance itu bagaimana cara membuatnya? Resistance itu cara membuatnya adalah tarik garis dari pucuk satu ke pucuk dua, ditarik garis lurus. Itu ya kalau pucuk ketemu pucuk berarti dia resistance trend line. Kalau support ketemu support ya atau lembah ketemu lembah itu yang disebut dengan support trend line. Kita coba latihan. Bapak Ibu boleh ditulis satu sahamnya silahkan kira-kira apa yang ingin dicek based on kita punya support and sorry kita punya trend line. Boleh ditulis saham-sahamnya yang ingin dicek gitu ya. Ini kita out dulu sebentar. Kita masuk ke sini sebentar ya. Kita share screen-nya masuk ke sini. Boleh. Kira-kira sahamnya apa yang mau dicek ya? Oke, di sini dari yang paling pertama dulu yang paling cepat di sini ya. Ada Padi, Ahab, Cedia, Pegun, BNBR, Energi deh ya, NRG ya. Kita coba cek NRG. Ini untuk latihan doang Bapak Ibu. Oke, kita latihan dulu. Oke, di sini kita matikan triple MA-nya karena kita ingin latihan tentang trend line. Kita ambil yang paling mudah dulu ya. Kita ambil yang pada saat trennya mengalami penurunan. Oke, kita satu suarakan. Ini saya coba buat dulu di sini. Ini adalah pucuk. Oke, ini lembah. Ini pucuk. Ini lembah. Ini pucuk lagi dan ini terus ke bawah. Bisa setuju sepakat dengan pucuk lembahnya? Saya coba cek di kolom chatnya nih. Pucuk di sini ya. Ini sebentar saya hapus dulu. Nih pucuk, lembah, pucuk, lembah, pucuk, lembah. Oke. Itu adalah untuk menentukan titik-titik rebound-reboundnya. Nah, kita lihat lagi. Tadi trendline resistance itu adalah tarik garis pucuk ketemu pucuknya. Jadi kita ambil di sini di bawah ada trendline. Ini pucuk satu kita tarik ke pucuk dua. Ini garisnya warna biru Tosca di sini ya. Kita biar panjangin aja terus sampai bawah kayak gitu. Ini adalah kita buat di sini trendline resistance atau resistance trend line. Ini adalah pucuk ketemu pucuk ada di sini. Nah, untuk yang lembah ketemu lembah, di sini ada lembah, di sini ada lembah lagi. Kita tarik di sini, tarik garisnya panjangin lagi supaya kita tahu apakah ada di breakout atau di breakdown seperti itu ya. Ternyata kita bisa lihat di sini saham energi sebelumnya ya di tanggal kurang lebih di sini ya. Oke, ini kurang lebih di tanggal 19 Mei harganya itu sudah menembus area trendline support. Ketika menembus area trendline support, maka ada potensial dia melanjutkan penurunannya lebih dalam. Jadi kalau Bapak Ibu yang trading energi seperti itu ya di tanggal 19 Mei dan kemarin terendahnya ini sempat jatuh sampai kurang lebih di harga 1215. Dia di breakdown ini kurang lebih di harga 14, sorry, breakdownnya itu di harga 1490 and then dia jatuhnya itu cukup dalam. Kita ambil harga closingnya ini kurang lebih 16%. 16% itu dalam gitu ya. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda di situ Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah menembus di bawah titik breakdown, maka kita ada potensi untuk keluar ataupun cut loss terlebih dahulu. Itu untuk contoh yang pertamanya. Lalu yang kedua kita ambil lagi di sini kita ambil yang gede-gede dulu deh ya. Ada AADI deh. Kita ambil coba di sini AADI ya. Kita ambil untuk latihan membuat trendline resistance dan juga trendline supportnya di sini. Oke, AADI. Kita ambil lagi yang di sini. Kita ambil coba contohnya sini ada lembah, ada pucuk, ada lembah lagi, lembah kedua, pucuk kedua, lembah ketiga dan juga pucuk ketiganya ada di sini kurang lebih. Oke.
Untuk membuat trendline support tadi adalah lembah ketemu lembah, dari lembah satu kita tarik ke lembah dua, tarik garis lurusnya lanjut aja set sampai sana kurang lebih. And then di sini ada pucuk pertama sama pucuk kedua kurang lebih di sini kita tarik garis lurusnya sampai di sana. Kayak gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini, ini pun juga sama ketika dia breakdown dari area trendline supportnya, ini kurang lebih breakdown di area sini ya, di sini breakdown, dia ada mengalami penurunan dulu sedikit, and then meskipun ada rebound kembali. Nah ini nanti kita bicarakan tentang strateginya. Tetapi di sini memang trendline support ini bisa diperhatikan apalagi kondisinya sedang downtrend ataupun sedang uptrend kayak gitu. Dan pada saat dia menembus di area sini ya, ini kan kalau kita tarik garis lurus lagi sebentar, ini saya tarik garis lurus lagi lebih jauh. Misalnya set seperti ini, dia terjadi breakdown, ini turunnya pun juga cukup dalam gitu ya. Jadi memang ini adalah langkah antisipasi pada saat saham itu uptrend ataupun saham itu downtrend kayak gitu. Oke, ini untuk trendline support dan juga trendline resistance-nya di sini ya. Kita balik lagi ke sini. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu semua ya mengenai trendline support dan juga trendline resistance-nya. Nah, di sini trendline support dan trendline resistance ini kita bisa menjadi area buy and sell-nya. Pada saat dia uptrend ataupun downtrend, pada saat dia uptrend di sebelah kiri di sini ya, kita bisa pasang posisi buy ketika dia mendekati di area trendline supportnya. Let's say dia sudah membentuk sampai lembah yang kedua. Ini lembah pertama, ini lembah yang kedua, dia naik lagi, mantul lagi, and then dia terkena di area garis trendline supportnya. Di sini kita bisa pasang posisi buy. Oh, sorry ini jelek sekali tulisannya ya. And then pada saat dia naik lagi ke atas, nanti ya menyentuh ke area resistance trendline-nya. Nah, ini kita bisa posisi sell kayak gitu. Oke. Ini ininya. TF-nya kenapa gunakan 4H tidak daily, Pak? Actually untuk 4H itu saya pakai untuk trading yang daily. Jadi 4H itu saya pakai supaya tahu nih kondisi dia punya sesi satu dan juga sesi duanya. Oke, dia memang hijau tapi ternyata di sesi duanya ada tekanan jual. Besok paginya saya bisa hati-hati. Kayak gitu. Itu kenapa saya pakai 4 hour. And then kita balik lagi ke sini pada saat dia downtrend pun juga sama ya. Di sini ada pucuk satu gitu kan, di sini ada lembah satu, di sini ada pucuk dua, and then ada lembah kedua. Kita bisa melihat pada saat kita belum punya posisi, nah nanti kita bisa melihat di titik garis trendline supportnya dan kita bisa tahu jualan pada saat dia menyentuh ke titik garis trendline resistance atau di sini ada TR kayak gitu kan, pucuk ketemu pucuknya. Ini untuk area buy and sell daripada trendline itu sendiri. Kita lanjut lagi ke patch berikutnya di mana di sini ada breakdown trendline di mana kita bisa tahu, kita bisa memprediksi kira-kira ketika harga itu menembus di bawah titik trendline ya, di bawah titik support trendline itu kira-kira jatuhnya sampai mana sih kayak gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini pada saat harga itu tertembus ke bawah, ini ada indikasi patah trend line seperti itu. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, ini caranya. Yang pertama perhatikan dulu titik support horizontal terdekat atau kita bisa ambil kata-katanya adalah di titik lembah sebelum dia tertembus. Ini kan ada lembah satu, di sini ada lembah dua, di sini ada lembah tiga, di sini ada lembah yang keempat, and then di sini ada lembah yang kelima atau dia sebenarnya tidak membentuk lembah sih ya sebelum itu karena dia langsung menembus ke bawah. Nah, perhatikan titik lembah sebelum dia terbreakdown. Di sini ada lembah yang keempat ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini selanjutnya adalah hitung potensi penurunan harga setelah dia breakdown dengan cara apa? Di sini ada garis sebelah kiri bawah nanti ada garis horizontal yang cukup panjang seperti itu ya. Sorry, vertikal cukup panjang di sini garis warna oranye. Tarik garis dari titik trendline resistance ke trendline supportnya seperti itu. Nah, itu untuk tariknya. Lalu pindahkan ke titik di mana dia di breakdown. Nah, kalau kita lihat di sini kita ambil lagi contohnya ya. Oke, kita balik ke AADI yang tadi di sini. Kita ambil di sini contohnya ADI yang pertama itu berarti pucuknya di sini ini adalah garis trendline resistance-nya. Kita tarik ke bawah vertikal ke area titik trendline supportnya. Nah, di sini saya ganti dulu deh warnanya biar lebih kelihatan. Kita ambil warna oranye, kita tebelin deh ini jangan. Kita ambil 3px. Nah, dari sini kan kita sudah tahu nih jaraknya ya antara titik trendline support dan juga trendline resistance-nya seperti itu. Kita pindahkan ke titik di mana dia tertembus. Oh, ternyata di sini dia tertembus kurang lebih di titik di sini. Oke, ini kurang lebih berarti dia ada potensi penurunan mencapai di angka 9925 dan terendahnya waktu itu di tanggal 8 April ini mencapai di 9925 titik di mana dia
breakdown. Garisnya ya, garis daripada titik breakdown ini yang tadi kita buat ini tempelkan ke area trendline supportnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kurang gitu ya. Ini untuk titik trendline support dan ini target penurunannya seperti itu. Oke. Ini untuk contohnya. Kita lanjut lagi ke PPT yang tadi di sini mana breakdown trendline. Oke, kita balik lagi di sini. Ini untuk breakdown trendline-nya. Oh, sebentar. Kita stop share terlebih dahulu sebentar. Oke, kita sharing lagi di sini. PowerPoint-nya apakah sudah terlihat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Harusnya ini sudah terlihat ya. Ya, Oke, ini sudah sudah Pak. terlihat. Baik. Nah, kita lanjut lagi setelah tadi ada penurunan hitung potensi penurunannya. Ini ada target harga turun dan sorry, dan disitulah menjadi titik area targetnya. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan breakout trend line? Kan sekarang lagi turun-turunnya nih, ya kan? Tadi kita sudah bisa nih membuat resistance trend line dan juga support trend line-nya. Kurang lebih juga sama posisinya. Perhatikan titik resistance horizontal terdekat seperti itu, kurang lebih ada di sini. Lalu selanjutnya hitung potensi kenaikan harganya dengan cara yang sama, tarik garis vertikal dari titik resistance trend line-nya ke support trend line-nya. Biasanya saya ambil dari pucuk yang pertamanya ataupun nanti dari lembah yang pertamanya gitu ya. Kurang lebih seperti ini, lalu pindahkan. Kita pindahkan ke titik di mana dia di breakout. Nah, kurang lebih di sini. Baru nanti itulah menjadi target harga naiknya. Bisa jadi kena, bisa jadi enggak gitu ya. Tapi biasanya untuk target pertamanya itu saya ambil setengah daripada targetnya. Jadi kalau misalnya targetnya ada di sini seperti itu sepanjang ini, nah nanti saya ambil titik tengahnya. Itu untuk menjadi titik PP pertama. Kalau misalnya kita menggunakan sistem strategi buy on breakout. Di sini breakout trend lainnya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Nanti TP keduanya boleh pakai target keseluruhan, TP ketiganya ambil setengah lagi dari yang tadi. Let's say kenaikannya di sini adalah potensi kenaikan 1000 poin. Sorry, jangan 1000 poin. Kita ambil di sini adalah 100 poin gitu kan. Jadi harganya awalnya mungkin 1000 di angka 1000. Nah, ada potensi naik sampai dengan di 1100 kayak gitu kan. Nah, ambil tengah-tengahnya dulu ini di 1050. Ini untuk menjadi target yang pertama. Lalu nanti target keduanya di 1100 dan target ketiganya ini bisa pakai di tengah-tengah tadi di 50 poin. Berarti kurang lebih di ini 1150. Itu bisa dijadikan target yang ketiga. Meskipun nanti ada yang lain ya siapa tahu sebelum mencapai di angka 1150 itu ada titik resistance horizontal atau traditional resistance seperti itu kan. Nah, itu kita bisa pakai juga. Jadi sesuaikan lagi kayak gitu ya. Ini untuk breakout trend line-nya. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya di sini ada rejectionnya. Kalau misalnya dia sudah menyentuh atas, 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 and then balik lagi, ini kita perhatikan juga. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli based on breakout atau breakdown, kalau bisa memang sudah ada validnya atau sudah ada confirmnya itu dengan satu candlestick lagi. Tapi kan ntar, wah kalau candlestick besoknya merah banget gimana Pak Fala? Nah nggak apa-apa, kita bisa jual terlebih dahulu pada saat memang dia sudah terkena area resist ataupun sorry sudah terkena area support menembus di bawah area supportnya kayak gitu ya. Nah ini kita balik lagi ke ngomongin tentang reboundnya di mana volume itu penting. Volume itu adalah bensinnya rebound. Kalau kita lihat di sini ya, ini contoh sahamnya adalah saham Leat, Logindo Samudra Makmur. Kalau kita lihat di sini yang tadi sudah masuk area downtrend dulu yang pertama dengan volumenya yang cukup besar ya ini area downtrendnya dengan volume yang cukup besar tapi kita bisa lihat volumenya makin lama makin menipis seperti itu kan makin kecil ya and then dia masuk ke fase sideways di sini dengan tidak ada volume yang begitu signifikan baru yang terakhir dia mulai uptrend dengan adanya volume kayak gitu kan volumenya sudah mulai naik. Nah, ini yang saya suka sebenarnya daripada membicarakan tentang volume dan juga membicarakan tentang rebound ini. Perhatikan deh, kalau ada saham-saham ataupun ada instrumen-instrumen yang sebelumnya downtrend, volumenya gede banget, masuk ke sideways, volumenya tipis, nggak ada volumenya, bahkan volumenya kecil sekali, itu biasanya sudah mulai ada tanda-tanda akumulasi. Tapi nanti ya, kembalikan lagi dengan broker summary-nya. Cek lagi apakah secara broker summary memang itu sudah dalam kondisi akumulasi. Nah, biasanya kalau seperti ini saya suka sekali dan beberapa kali ini pola pemilihan saham saya atau stock picking saya ketika ada downtrend and then ada sideways sudah mulai volumenya kecil banget di sini terus sudah ada tanda-tanda volumenya naik, itu biasanya suka saya ambil. Salah satunya waktu itu pernah di saham Mina seperti itu ya. Nah, di sini volume kering bisa jadi ini akumulasi, volume rendah setelah penurunan besar
itu sellernya sudah mulai habis, smart money biasanya mulai masuk secara diam-diam. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Oke, di sini kita hapus dulu biar lebih jelas. Contohnya kemarin itu pernah sebentar di sini ini rebound dengan volume 1,5 kali sampai 2 kali dari rata-rata. Ini bisa dikatakan confirmnya itu kuat kayak gitu ya. Apalagi kalau di layout ini kita bisa lihat ada satu titik dia ini di sini ya. Ini volumenya langsung breakout. Ini garis birunya adalah volume MA20. Terus di sini juga breakout, 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 breakout juga. Seperti itu ini menjadi salah satu sinyal buat kita bahwa oke, it's time to rebound untuk saham tersebut kayak gitu. Oke, kita lanjut ke page berikutnya di sini. Sebentar, kita masuk lagi di sini. Ini adalah salah satu contohnya, ini di RHB Morning Stock Picks pada saat itu kurang lebih di tanggal 9 April ya. Di tanggal 9 April waktu itu area belinya di harga 107 sampai dengan 111. Ini 11 April berarti kurang lebih ada di daerah sini ya. Ini 107 sampai dengan 111. Waktu itu harganya dua kali ya nyentuh. Ini di harga 110 nyentuh, and then di harga 111-nya juga nyentuh juga seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini polanya sama. Downtrend, ya kan? Volumenya gede banget. And then lama-lama dia makin turun, makin turun, makin turun, masuk ke sideways di sini. Nah, volumenya pun kecil aja kan, nggak kemana-mana, volumenya kecil sekali. Seperti itu kalau kita bisa lihat di sini pada saat dia sideways volumenya kecil sekali, and then dia sudah mulai ada satu kali breakout di sini, and then dua kali breakout di sini secara volumenya. Disitulah baru saya di tanggal 9 April ya, bahkan di bawahnya nih 9 April ini langsung merekomendasikan saham BKSL pada saat itu. Area entry-nya kena semua, naik sampai dengan di TP keduanya kurang lebih di 123 ini kena. Meskipun tidak mencapai di harga 128-nya. Karena tertingginya pada saat itu 127. Actually, ini salah satu yang bisa dikatakan rumus yang berhasil juga. Nah, ini contoh yang pertama. Lalu yang kedua, waktu itu juga sama. Ini kita pakai di saham ENRG di tanggal 30 Maret ya. Pada saat dia mengalami penurunan, downtrend, volumenya juga makin lama makin turun, sudah mulai masuk ke fase sideways, volumenya kecil sekali. Di sini saya mulai melihat tanda-tanda nih kan. Wah, ini tanda-tandanya sudah mulai enak nih. Sideways-nya cukup panjang gitu. Ini di sini ada trendline support. Di sini kebetulan terkena di area trendline supportnya. So that's why itu menjadi reason kenapa waktu tanggal 30 Maret pada saat itu saya merekomendasikan saham energi, and then dia hit mencapai TP3-nya. Ini TP3-nya kurang lebih di harga TP4-nya di harga 1865, kurang lebih dapat 22% pada saat itu. Mungkin nasabah-nasabah dari RHB Sekuritas join ya di MSP-nya pada saat itu. Ini energi. Ini salah dua contohnya. Ini untuk yang kedua, terus juga breakoutnya, ini konfirmasi awal rebound berlanjut. Jadi kita bisa melihat apakah ini sudah mulai valid breakout ataupun false breakout. Dengan apa? Dengan volumenya. Kalau volumenya ini sudah di atas satu kali ataupun satu setengah kali dari rata-rata, maka ini bisa dikatakan valid breakout. Candlenya kalau bisa menutup di atas resistance-nya dengan pullback ke bekas resistance ini juga oke. Tapi kalau teman-teman, Bapak Ibu semuanya di sini pakai konfirmasi indikator lain boleh juga. Atau saya biasanya pakai itu smart money-nya. Jadi saya biasa pakai broker summary ataupun bandarmologinya untuk mengkonfirmasi apakah memang harga ini sudah bisa dikatakan breakout ataupun belum. Kayak gitu ya. Kalau fase breakout volumenya rendah, jadi dia breakout tapi nggak pakai bensinnya. Ya, volumenya kecil banget. Itu bisa satu indikasi dia false breakout. Candlestick-nya nggak nutup di atas resistance itu juga bisa menjadi salah satu false breakout juga, dan harganya baru menyentuh resistance and then dia balik lagi turun. Nah, itu juga false breakout seperti itu ya. Nah, di sini ada rebound dan juga dead cat bounce. Kalau kita lihat di sini ada dua perbedaan ya. Secara volumenya dead cat bounce itu memang volumenya rendah. Oke, dia punya hijau, dia ada tanda-tanda hijau tapi volumenya rendah. Seperti itu. Resistance-nya tidak menembus titik resistance. Meskipun kalau misalnya dia jatuhan, dead cat bounce itu kan jatuhannya. Pada saat dia jatuh seperti ini, and then resistance-nya jauh banget. Berarti ini kita coret aja nggak apa-apa ya. Tapi yang paling penting adalah di bagian volumenya. Durasinya kalau misalnya dead cat bounce itu baru naik sekali, besoknya sudah mulai turun lagi, atau baru naik dua kali, besoknya sudah mulai turun lagi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai dead cat bounce. Tetapi kalau rebound itu sampai mingguan. Satu minggu saya biasanya ambil itu di atas 3 hari, ini bisa mulai dikatakan sebagai rebound sejati. Kayak gitu ya. Di atas 3 hari. Jadi saya biasanya melihat sampai 3 hari dulu.
Kalau misalnya memang oke ini tanda-tandanya sudah mulai bagus, oke baru kita bisa masuk dengan dana yang lebih besar. Indikatornya boleh pakai RSI, boleh pakai MACD, boleh pakai indikator yang leading maupun lagging. Dua-duanya itu lebih bagus. And then candlesticknya kalau misalnya memang ada candlestick dengan pattern reversal yang kuat, oke. Tetapi kalau saya pribadi sekarang candlestick ini saya agak mulai tidak begitu dipakai karena fokusnya memang lebih ke melihat pergerakan harganya plus melihat daripada smart money-nya atau money flow-nya kayak gitu ya. Oke, itu untuk rebound dan juga dead cat bonds-nya. Ini kita hapus dulu. Balik lagi ke sini. Oke, di sini ada risk manajemennya. Jadi perhatikan kalau market sedang seperti ini, tolong ya tentukan sebelum entry SL-nya di mana, max loss-nya berapa. Jangan pindahkan SL ke bawah loss averaging. Jadi kalau misalnya, wah kita sudah terkena nilai stop loss nih, ya kan? And then dia turun lagi harganya. Kita nggak mau stop loss. Kita dengan gampangnya ya, stop loss-nya nanti dibawa lagi deh. Itu akan berulang terus. Itu banyak sekali yang kemarin kena. Karena apa? Karena memang stop loss-nya ini bisa jadi sudah di atas, harusnya stop loss, tapi karena lupa stop loss, yaudah deh ntar stop lossnya di bawahnya lagi deh. Ya, kena lagi, yaudah deh ntar di bawahnya lagi deh. Jangan sampai. Karena banyak banget dari kemarin masuk ke saya, Mas, kemarin Mas ngasih stop lossnya di harga sekian. Saya nggak stop loss Mas karena sayang minus 6%, sayang minus 7%. Saya tunggu lagi deh di agak bawah. Kira-kira di mana lagi ya Mas titik supportnya? Iya, saya kasih tahu mau nggak mau titik supportnya. Karena pertanyaan ada titik support. Tapi kalau memang sudah harus stop loss, lebih baik stop loss terlebih dahulu, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya ya. Kayak gitu. Di sini sudah ada yang termasuk nih, Bapak atau Ibu, Bapak Dwi Pujangga Ramadan ya, termasuk aku Mas, kayak gitu. Jadi kalau bisa tuh, kalau memang sudah terkena stop loss saya terlebih dahulu. Positioning sizing ini pun juga sama ya. Kalau bisa dari uangnya, Bapak Ibu di sini saya yakin uangnya juga sudah banyak sekali kayak gitu kan. Dan itu bukan uang yang mudah didapatkan. Jadi kita harus bisa mengukur nih kalau kita mau masuk ke saham seperti itu, kira-kira berapa banyak porsinya? Jangan langsung all inan. Oke lah, memang kita suka mendengar ya banyak sekali quotes-quotes di sana tentang all in, tetapi this is our money. Jadi tetap harus diperhatikan porsinya. Kalau kita masih memikirkan uang itu, berarti uang itu masih berharga. Kayak gitu kan. Jadi perhatikan porsinya dari 100 juta misalnya, oke kita dari 100 juta ini kita akan membeli only 3 saham. Sorry, only 4 saham, berarti 25 juta. Dari 25 juta per saham ini bagaimana entry posisi masuknya? Oke, kita 20% dulu kah? 5 juta dulu pada saat entry masuk untuk spekulatif buy seperti itu. Nanti kalau sudah mulai ada konfirmasi baru kita masuk lagi. Kayak gitu kan. Itu lebih enak. Saya fokuskan di sini adalah tugas kita itu meningkatkan atau mengembangkan portofolio dengan jangka waktu berapapun. Jadi mengembangkannya itu adalah poin utamanya. Jangka waktunya itu bisa kita atur nanti. Jangan, wah saya mau besok pokoknya sudah naik semua sahamnya. Itu kita akan stres. Nah, itu dulu saya. Itu saya 5 tahun yang lalu seperti itu. Saya ingin dapat uang cepat, saya ingin growth-nya itu 50% dalam jangka waktu 1 bulan kayak gitu kan. Ya, biasalah Gen Z ini kan FOMO ya kadang-kadang ya. Saya pun juga gitu sebagai Gen Z FOMO kan. Wah, ini rekomendasi ini sikat, rekomendasi ini sikat. Tapi pada saat masuk all inan seperti itu jatuh pening, jatuh pusing, kitanya yang nggak bisa tidur mikirin terus kayak gitu kan. Jadi portion itu penting. Dan yang terakhir jangan all in ya, kalau bisa di sini ada diversifikasi resiko. Nah, satu saham itu berapa persen dari modalnya simpan cash untuk averaging atas, karena sekarang pun banyak dari teman-teman kemarin juga di komunitas saya ada yang diskusi dengan saya bagaimana entry position yang baik pada saat market ini sudah mulai melihat tanda-tanda kehancuran. Saya bilang positioning paling baik adalah, sorry, porsi paling baik adalah 10% dulu, habis itu kita melihat pergerakan berikutnya. Yang kebetulan tadi saya melihat portofolio beliau pun melihat dia punya pergerakan pun ternyata cashnya masih banyak. Jadi enak dia untuk melakukan averaging down sekarang. Jadi memang lebih baik tunggu konfirmasi sebelum full position kayak gitu ya. Seperti itu untuk risk manajemennya. Dan common mistake-nya sudah pasti kita biasanya entry terlalu cepat gitu. Termasuk saya, kadang-kadang juga namanya juga masih darah muda kayak gitu kan. Wah, udah bawah nih, entry. Nah, kayak gitu kan. Ini entry pokoknya entry aja.
kita punya trading plan, wah kayaknya bagus nih entry plan, trading plannya sudah di bawah banget, entry. Tapi tidak ada konfirmasi, tidak ada rebound, tidak ada tanda-tanda candlestick hijau seperti itu. Terus juga di sosial media, wah saham yang mau saya beli ternyata disebut juga nih sama si A. Udah kita FOMO, beli juga, all in. Nah itu juga hati-hati, kayak gitu ya. Itu adalah common mistake sebenarnya. Stop lossnya yang tadi saya katakan, udah kita pasang stop loss, tapi malah kita turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi, ataupun makan bahkan tidak pasang stop lossnya, itu bahaya juga. Dan yang terakhir, averaging down tanpa rencana. Memang sekarang pasti kepikiran kan, wah saham kita sudah dalam banget nih, sudah jatuh banget, saatnya averaging down kah? Belum tentu. Kita bisa melihat dulu kondisinya, kita bisa melihat dari kondisi secara makro. Kita masih banyak sekali kemarin membicarakan atau asingnya belum percaya tentang kita seperti itu kan. Terus juga kita bisa melihat secara sahamnya apakah sudah mulai ada momentum di saham tersebut. Jadi kalau mau averaging down tetap perhatikan kondisi yang berkaitan dengan saham tersebut. Kayak gitu ya. Jangan kita asal averaging down. Baru turun sedikit averaging down. Baru turun 3% averaging down. Kayak gitu. Ini kondisinya seperti kondisi saat ini. Berbeda nanti kondisi-kondisi yang mungkin pada saat sudah lari seperti itu kan. Oke, kunci sukses tradingnya buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah pasti harus identifikasi konteks, harus pahami dulu marketnya itu sekarang seperti apa. Find support terkuatnya yang tadi kita sudah bahas ya, ketika dia menyentuh berapa kali itu bisa menjadi support terkuatnya. Candlestick mungkin bisa dibaca juga, risk manajemennya paling penting ada multiple konfirmasi. Kalau bisa ada konfirmasi yang baik dulu seperti itu, baru kita bisa mengambil posisi yang tepat. Kayak gitu kan ya. Itu untuk kunci sukses trading reboundnya. So, thank you so much Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Pas kali jam 2 untuk materinya sudah habis. Saya akan kembalikan lagi ke Pak Frankly. Mungkin kita akan masuk pada sesi Q&A. Dipersilakan. Thank you so much Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih paparan yang bagus dari Pak Fatah ya. Mungkin dari Yes. teman-teman jika ada yang masih bingung, ada yang bertanya, boleh chat inbox. Nanti mungkin akan dibantu jawab oleh Pak Fatah. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman Pak yang ingin lihat stok yang mereka pegang untuk Hmm. emitennya. Boleh, Boleh Pak boleh. untuk teknikalnya Pak. Mungkin Boleh, eh, boleh, boleh. oke, kita coba cari pertanyaan. Oke. Ah, untuk cedia Pak, mungkin cedia. Cedia, ya, Cedia, CDIA. Iya, Sebentar, saya share screen dulu. Wah, DSSA ya. DSSA ternyata keluar juga ya dari ini ya, dari FTSI. FSE Sudah Pak. dilihat ya. Iya, Pengumumannya tadi sudah ada dari Cerita pun tadi juga sudah mengumumkan ya, mengumumkan tentang DSSA ini keluar dari inian, dari FTSI. FSE. Memang ya HSC ini ramai sekali ya yang mengalami penurunan Iya, sekarang. Oke, kita masuk ke Cedia dulu deh. Cedia dulu di sini. Oh, ini actually good ya. Ada mulai tanda-tanda rebound daripada Cedianya sendiri. Sebentar. Kita, saya mau coba pasang ini dulu. Put. Oh, belum ada. And then kita balik lagi ke sini. Oke, untuk Cedianya kita lihat based on ininya dulu. Oke, dia tuh rebound. Oh, pantas. Fibonacci 200. 206,90. Terus juga seperti di situ ada oh enggak ada. Oke. Berarti sekarang dia punya resistance untuk CDI itu kurang lebih mana sih di sini? Set. Sebentar. Ah, ini dia. Oke, dia punya kurang lebih resistance itu dari harga di sini ya. Ini akan menjadi area resistance yang cukup kuat ya bagi CDIA. Oke, untuk CDIA sendiri, actually ini sudah mulai good. Ini ada swing low-nya ya. Based on 4 hour ini sudah mulai ada swing low-nya. hmm, Tapi kalau kita based on daily, memang dia baru mulai menghijau. Di sini ada rebound ya. Rebound di Fibonacci 600, sorry, Fibonacci 200% di harga 690. Actually good. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini ada fair value gap. Fair value gap itu kurang lebih ini secara daily ya. Daily itu di harga 815 sampai dengan 845. Kalau dari harga sekarang itu berarti kurang lebih ini ada potensiali paling rendahnya itu di angka 8,6 sampai dengan di angka 12%. Itu adalah area fair value gap-nya daripada CDIA. Terus juga kita melihat di sini sebentar, saya mau coba cek dia punya money flow dulu ya. Oke, kita buka aplikasi RHB TradeSmart sebentar CDIA ya. Aduh, tidak. Oke, oke, masih ini berarti ya. Oke, CDIA sih sebenarnya di hari kemarin kalau kita lihat Smart People mungkin bisa
menggunakan aplikasi lainnya. Secara dia punya Broksum sendiri, ini masih belum begitu sempurna dia punya akumulasi. Jadi perhatikan ini bisa jadi dead cat bounce juga. Nah, yang harus diperhatikan adalah titik sekarangnya dulu nih bagi CDIA ya. Titik sekarangnya CDIA itu kan menyentuh di area resistance-nya. Ini resistance-nya di angka 745 sampai dengan 770 untuk CDIA kayak gitu. And then memang dia ada potensi menembus ya. Tapi kalau saya lihat kalau bagian tertarik membeli saham CDI ini bisa di area buy on supportnya ini di harga 700 sampai dengan di harga 720 kayak gitu. Karena ini belum ada confirm untuk dia menembus di area resistance-nya, masih ada potensial rebound. Apalagi kita tahu kemarin secara momentumnya sendiri dari saham-sahamnya Papi ya. Oke, mungkin saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang ini, tapi saya kasih tahu dulu, kalau saya bilang papi itu berarti adalah papi Pepe gitu. Kalau saya bilang papi senang berarti everyone I think no. Kalau papi senang adalah Pak Happy Apsoro. Kalau saya bilang papi roti berarti bakery maksudnya. And then kalau saya bilang papi sopan ya berarti papi Salim kayak gitu. Saya biasanya takutnya nanti kesebutnya itu menggunakan kata-kata yang itu kayak gitu. Jadi takutnya ntar bingung ini siapa papi papi sopan lah, papi doang lah, terus juga papi senang lah, kayak gitu ya. 08 berarti Pak Prabowo, kayak gitu. Oke, balik lagi ke sini di mana CDIA itu dia sekarang mendekati ke area, sorry, sudah menyentuh di area resistance-nya. Ada potensial untuk pullback terlebih dahulu. Perhatikan untuk sekarang karena sentimen sahamnya Papi ini lagi kurang baik-baik saja kemarin ya. Dan ini closingan kemarin itu kan kebanyakan disebabkan dari ada salah satu link berita, mungkin Bapak Ibu juga menerima link beritanya adalah mengenai DHE ini atau devisa hasil ekspor ini itu akan ditunda sampai ke Januari 2027. And then market itu langsung naik dari minus menjadi plus. Kalau tidak salah plusnya itu juga plus 1% seperti itu kan. Saham-saham energi semua, Konglo semua naik semua seperti itu. Meskipun akhirnya dibantah oleh Pak Erlangga ya. Tetap katanya berlaku di Juni 2026. But ya, it's a market sudah biasa kalau dibantah juga biasanya kita tahu polanya seperti apa. Jadi perhatikan untuk di area supportnya 700 sampai dengan 720. Tapi ini karena masih dalam kondisi downtrend, jadi perhatikan money manajemennya ya. Ini untuk stop lossnya ini bisa pakai kurang lebih di angka 650, kita ambil 8,4% dengan TP1-nya yang tadi ya, ini di area fair value gap yang di bawahnya. Ini di angka 14,78%. Nah, tapi kalau nanti Bapak Ibu dan teman-teman ingin melakukan HK ya, ini kan masih kurang lebih dapat 8,6% kayak gitu ya. Ya, ini perhatikan untuk money manajemennya di sini karena poten ini masih dalam kondisi downtrend, belum ada konfirmasi in terms of daily. Tapi kalau in terms of 4 hour ini memang sudah mulai ada tanda-tandanya. Jadi mungkin sesi satu untuk CDIA hari Senin besok ini bisa ada tanda-tanda yang cukup bagus kayak gitu ya. Tapi tetap perhatikan marketnya masih belum baik-baik saja karena sebelumnya juga sama nih CDIA kan di tanggal 12 Mei dia naik and then ujung-ujungnya adalah dead cat bounce karena dia kalau kita lihat di sini marketnya 12 Mei, oh 12 Mei itu masih jelek banget sih. Kayak gitu ya. Itu untuk CDA yang pertama. Terus tadi tuh saya sempat membaca deh ada pertanyaan dari Bapak Ibu di sini mengenai eh, SNB dan Moody's persoalkan ekspor SDA satu pintu, tapi government tetapkan 1 Juni tetap berlangsung walaupun bertahap. Bagaimana pengaruhnya? Sebenarnya kalau kita melihat seperti ini kan dari luar ini masih ada apa ya, masih ada tekanan di sana kayak gitu kan. Kita tahu investor asing ini kan memang melihat Indonesia itu, oh sebentar ini saya salah buat. Investor asing kan tetap ingin melihat ketika memulai investasi ya, mereka tetap ingin melihat bahwa tempatnya ini aman atau enggak kayak gitu kan untuk mereka investasinya. Jadi kebijakan yang per 1 Juni ini memang bisa menjadi perhatian market lagi kalau apalagi S&P dan Moody's, S&P Global Ratings dan Moody's ini sudah melihat potensi bisa menurunkan fleksibilitas eksportirnya, memperbesar intervensi pemerintah karena pasti yang ditakutkan adalah sekarang posisinya yang saya baca memang sebagai supervisinya, sebagai bukan sebagai trader, tapi pasti akan ada ketakutan nanti bisa jadi menjadi tradernya juga, kayak gitu kan. Namun kadang market ini juga nggak melihat kebijakannya doang, tapi bisa melihat dari seberapa agresif implementasinya, apakah mengganggu money flow eksportirnya, kayak gitu kan, apakah berdampak ke devisa, itu juga akan dilihatkan. Jadi untuk market
pendeknya sendiri ya, ada tiga kemungkinan yang akan saya lihat. Yang pertama jangka pendeknya bisa jadi market ini karena masih belum melihat masih nggak suka adanya ketidakpastian. Ini sektor-sektor sensitif seperti batu bara, nikel, CPO, emiten eksportir besar, perbankan yang ada trade finance ya. Ini masih bisa wait and see daripada asingnya itu sendiri. Kalau kita masih belum masuk bisa wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau ntar devisanya terkontrol, actually itu bakal bagus juga buat kita. Dan resiko terbesarnya memang nanti tetap dari faktor globalnya. Karena market Indonesia itu masih terpengaruh oleh US Treasury Yield di XY, di financing Amerika Serikat yang tadi kita bahas, kayak gitu kan. Terus juga masih terpengaruh sama harga komoditinya dan juga foreign flow-nya. Actually untuk kebijakannya itu bagus. Untuk kebijakannya menurut saya itu positif. Tetapi memang butuh penyesuaian, butuh banyak hal yang dilihat daripada kebijakan tersebut. Jadi untuk marketnya kita lebih baik wait and see, masih ada potensi turun lagi. ISG kemungkinan wait and see pun masih kemungkinannya sideways gitu ya. Nah, untuk ISG sendiri ini mau saya bahas. Untuk IHSG ini saya melihat ada satu hal yang cukup membuat agak sedikit berhati-hati seperti itu ya. Saya melihat daripada weekly-nya. Weekly-nya IHSG ini kalau kita lihat dia punya ada satu potensi apa? Potensi pattern seperti itu. Ini patternnya adalah ada yang tahu pattern apa Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chatnya. Di sini sudah saya gambarkan. Boleh di kolom chatnya. Kira-kira ini adalah pattern apa? Ada eh, dua pundak dan satu kepala seperti ini. HNS ya, Head and Shoulders. Ya ini yang saya takutkan ya. Ini kita tetap perhatikan marketnya. Di sini market itu ya kemarin itu sebenarnya sudah pernah saya bahas, tapi ini di internal dari RHB memang ada potensiali ke 63, which is 64. Kemarin saya menyebutnya 64, tapi kalau 64-nya tertembus maka ada potensiali menuju ke 6.000 sampai dengan 61. Kenapa? 61 ini di sini ada gap actually ya di 61-nya daripada ISG 6107 sampai dengan 6157 dan Fibonacci-nya ini di angka 6.000, 6.061. Kita ambil angka bulletnya adalah 6.000. Nah, sekarang yang kita perhatikan dari ISG ini adalah di titik 6.000-nya. Kalau 6.000-nya ini tertembus, maka di sini adalah target IHNS ya, sorry IHNS, HNS atau Head and Shoulders-nya. Kalau kita menggunakan area shoulders-nya, ini sudah mencapai di targetnya. Target dari HNS sendiri ini di angka 6145. Actually good. Udah kena nih kemarin nih, udah balik ya. Tapi target dari head-nya itu bisa mencapai di angka 4436. Kayak gitu ya. Jadi perhatikan banget nih untuk ISG-nya ini adalah weekly. Kayak gitu ya. Tapi ya ini based on technical saja kalau yang seperti ini. Ini semakin sempit lagi nih ruangnya sekarang. Nah, based on daily-nya, dia kemarin sudah mulai ada rebound. Actually reboundnya juga bagus di Fibonacci 200%. Kita harus perhatikan apakah ini menjadi rebound sejati yang tadi kita bahas atau menjadi dead cat bounce. Dengan apa? Kita akan memperhatikan IHSG close di hari Senin besok di minggu depan apakah dia masih bisa bertahan di angka 6.000 atau enggak. Kalau dia bisa bertahan di angka 6.000 masih ada potensial menuju ke 6388. Kenapa saya bilang masih ada potensi ke 6388? Satu MSCI itu efektifnya di bulan Juni besok, 1 Juni, ya kan? 1 Juni sudah mulai efektif, berarti fund-fund asing itu yang kemarin itu sudah mulai pada masuk seperti itu kan? Yang tadi kita bahas ada bumi, energi, semua segala macam yang ada kata-kata fundingnya itu bisa diperhatikan. Tapi kalau misalnya tertembus di bawah 6.000-nya maka 58 itu potensial. Di sini ya Fibonacci di 58 and then di 52. Nah, kalau 52 tertembus saya sudah tidak tahu mau kemana lagi. Tapi kita perhatikan di titik tersebut. Ini titik krusial. 22 Mei berita buruknya kemarin sudah keluar ya, which is HSC-nya itu sudah diumumkan seperti itu. Jadi seharusnya selagi tidak ada berita buruk apa-apa lagi ya, ini harusnya market pun bisa mulai rebound. Mudah-mudahan kayak gitu. Ini untuk ISG-nya. Tapi jangan lupa perhatikan yang tadi ya, secara weekly dia ada HNS-nya. Jadi saya sudah memberikan dua gambaran nih, bearish position and then juga bullish positionnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, saya balikan lagi ke Pak Franky ya tadi ya, Iya, mengenai eh, pertanyaan berikutnya. baik. Bapak tadi kan masih menyambung dengan sedia. Ini ada mungkin tadi ada Bapak ada kalau nggak salah ada menyinggung namanya fair value gap. Ini ada yang bertanya, bisa jelasin lebih detail mengenai fair value gap, Pak? Untuk secara teknikal mungkin eh, teman-teman ada yang masih bingung seperti itu. Oke, baik. Fair value gap ya. Oke, fair value gap tadi itu CDIA di sini, CDIA. Oke. Nah, fair value gap ini sebenarnya satu metode ya. Ini yang biasa saya pakai. Jadi eh actually saya pun belum pernah menjelaskan secara literatur juga ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya.
Oke, kalau kita ngomongin tentang fair value gap itu sebenarnya ini konsep di price action ya. Konsep price action dan juga smart money konsep di mana eh biasanya tuh di sini fair value gap itu bahasanya adalah dia tuh harus butuh tiga candlestick. Nah, saya kan selalu melihat tiga candlestick. Tiga candlestick kita melihat sampai buntut-buntutnya. Ada candlestick pertama, kedua, dan ketiga. Kita ambil contoh kenapa tadi saya ambil ada fair value gap di tengah-tengah sini. Sebentar, saya ambil di sini sampai dengan di sini. Nah, yang saya ambil itu candlestick yang mana? Candlestick yang, sorry, itu yang pertama deh. Ini yang kedua juga ada di sini. Ini fair value gap juga. Oke, jadi saya melihat kita pakai annotate deh. Ini yang terakhir ini adalah candlestick nomor 3, yang ini adalah nomor 2, yang tadi di sini ini adalah nomor satunya. Satu, dua, tiga. Nah, kita perhatikan hanya dari candlestick yang nomor satu dan juga yang nomor 3. Yang nomor 2 itu candlestick yang di tengah-tengah doang tuh. Itu kita nggak usah anggap. Nah, nomor satu dan nomor 3, apakah di antara lowest dan highestnya itu ada jarak atau enggak? Kalau ada jarak, berarti itu yang disebut dengan fair value gap. Itu yang saya pahami mengenai fair value gap itu sendiri. Makanya kalau kita lihat di sini, kita hapus dulu deh yang atas ini deh, kita hapus yang di sini. Set. Oke, makanya yang di sini saya melihat ini kan jarak dari, sorry, ini lowestnya si candlestick pertama kurang lebih ada di sini. Ini di harga 780. And then si highest CDIA di tanggal terakhir di tanggal 22 kemarin ini highestnya kurang lebih di harga 755. Ah, kurang lebih di sini. Nah, dari 780 sampai 755 ini ada jarak. Kecuali misalnya highestnya si CDI ini bukan di 755, di 755, bukan di sana. Highestnya kemarin mencapai di 795. Kalau mencapai di 795, maka tidak ada fair value gap di area candlestick tanggal 20 Mei sampai dengan di tanggal 22 Mei. Kayak gitu. Oke, Oke. bedanya FFG dan juga order block. Oke ya, FFG dan juga order block. Nah, ini memang hampir-hampir kurang lebih mirip nih ya. Sebentar di sini kita hapus dulu annotate-nya, kita cari dulu ya yang order blocknya itu seperti apa. Sebentar nih, kita ambil ini. Contoh order block biar teman-teman Bapak Ibu bisa melihat juga di sini. Set ICT pullback retest kita ambil yang di sini nih. Oke, ini bisa ambil order block di sini. Nah, biasanya kalau misalnya order block ya ada dua. Sorry, order block itu kurang lebih itu ada sebentar. Saya tuh pernah punya catatannya. Saya buka file saya dulu ya. Oke, mana sih? Oke, di sini. Nah, biasanya FFG itu kan memang area harga kosong. Jadi yang tadi antara candlestick satu sama candlestick 3 di tengah-tengahnya itu ada area kosong kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau order block ini biasanya area insti untuk masuk posisi yang cukup besar. Sederhananya biasanya order block itu dia nutup satu kayak engulfing kalau saya biasa melihatnya tuh. Contoh ini mana di sini ada contohnya nggak ya? Oke, 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 oke. Oh, mostly order block itu bisa order block jual, bisa order block beli sih. Oke, sebentar. Saya ambil satu contoh biar enak kita nyontohinnya di sini, biar sama kayak di sini aja deh. Kita ambil satu di sini. Nah, di sini ada bisa kayak gini nih. Oke, ini bisa perhatikan ya. Kalau kita lihat di sini order blocknya itu kurang lebih antara SRC dan AR ya. Ini agak ribet. Ini forex soalnya kalau kita ngomongin tentang order block saya biasa pakai di forex. Cuman modelannya itu kayak engulfing. Ini contoh engulfing. Oke, ini kurang lebih sama. Ini ada bearish engulfing sama bullish engulfing. Jadi bearish engulfing itu, sorry, ini kita ambil bullish engulfing dulu deh. Ini ada satu candlestick merah, and then besoknya tertutup oleh satu candlestick hijau. Tertutupnya itu mulai dari badan bawahnya candlestick merah, which is di sini adalah badan bawahnya, dan ini adalah badan atasnya candlestick merah. Jadi dia tertutup nih, terselimuti langsung oleh, terselimuti langsung oleh satu candlestick hijau. Itu biasanya bisa dikatakan sebagai bentuk daripada order block. Banyak soalnya bentuknya. Dia bisa di bawah, bisa benar-benar dari bentuknya sama ataupun enggak. Tapi biasanya order block ini tanda-tanda insti ya. Sorry. Big money, kita bilang big money aja deh. Belum tentu insti karena big money kan. Bisa jadi dari big money ini mengalami atau dia jual posisi jual ataupun posisi beli. Biasanya kita ambil satu contoh deh. Di sini ada order block nggak ya? Oke, enggak ini enggak nutup.
Oke, ini nggak nutup juga. Sebentar, saya ambil satu contoh biar enak nih kita ngasih contohnya. Di sini nggak nutup. Ah, ini hampir mirip. Nah, ini nih. Ini ada satu contoh nih. Meskipun ini order block nggak sempurna ya. Ini di tanggal 10 November sampai di tanggal 11 November. Nah, ini kurang lebih ini menjadi area order blocknya ada di sini sampai dengan di bawah sini. Karena si candlestick merah ini langsung menutup semua hampir body candlestick yang warna hijau. Ini kita bisa melihat ada jatuhan selanjutnya. Kurang lebih kayak gitu. Karena order block ini juga jarang dipakai kalau saya. Saya biasanya FFG-nya yang biasa saya pakai. Karena FFG lebih enak dilihatnya. Lebih gampang juga untuk ngelihat FFG. Kayak gitu ya. Itu untuk FFG dan juga order bloknya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu di sini. Silahkan. Oke, Pak, saya coba bacakan dari Bu Yulianti ya. Di sini Oke. pertanyaannya, kalau sudah muncul candle hijau harian dan mulai Ya. membentuk harafi, apakah harus menunggu beberapa hari? Jika iya, berapa hari? Semisal candle hijau disertai volume besar, bisa masuk. Oke. Baik, Bu Yulianti, thank you so much untuk pertanyaannya. Actually, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena ini kita membicarakan tentang dia punya konfirmasi. Confirm ini banyak case, kalau kita ngomongin based on technical analysis, case-nya itu nggak cuma satu dua doang. Nah, di sini pertanyaannya adalah, eh, kalau udah muncul candle hijau harian dan mulai membentuk arah V, apakah harus nunggu berapa hari? Dan jika iya berapa hari, semisal candle hijau disertai volume besar bisa masuk? Oke, saya akan memberikan dua strateginya. Kalau seperti ini yang biasa saya pakai. Dulu saya pernah mendapatkan ilmu yang namanya, ini bahasa Indonesia sih. Ini ilmu ilmu internal, bukan ilmu ini. Ini ilmu internal. Jadi candlestick hijau pertama. Jadi kalau misalnya dia habis merah 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 merah, and then dia muncul candlestick hijau pertama, and it's time to buy. It's not itu nggak selalu works karena kalau kita tahu candlestick hijau pertama itu potensi dead cat bounce. Kita nggak bisa menganggap bahwa kalau ada satu candlestick hijau and then dia membentuk satu bentuk and then bisa dikatakan itu rebound yang cukup bagus kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya dia mulai membentuk recovery V-shape ya, yang tadi Ibu katakan setelah turun dalam, kita pasti dilema ini masuk sekarang atau enggak. Nah, jawabannya ini tergantung satu konteks marketnya, dua posisi tren, tiga volume, dan juga yang keempat adalah profil resiko dari kita sendiri. Nah, kalau misalnya sudah menunggu berapa hari, secara teoretikalnya itu bisa menunggu 2 sampai 5 hari confirm. Secara teoretikalnya. Kita ngomongin secara teorikalnya. Kalau saya itu biasanya nggak nunggu sampai 2 sampai 5 kali 2 sampai 5 hari confirm. Actually 2 aja sudah cukup, 2 sampai 3 itu udah cukup. Karena kita butuh momentum entry kan. Dan nanti kalau misalnya ya 2 sampai 3 hari confirm. Let's say kita ambil contoh dari siapa nih? CDIA deh, biar satu saham aja dulu. Start new kita ambil dari sini. Set. Oke, misalnya di sini ya. Oke, ini CDIA, let's say ini di tanggal berapa ini? 25 Maret, dia sudah mulai muncul candlestick hijau. Saya nunggu hari pertama, and then hari kedua. Nah, di sini masih mulai merah, biasanya saya belum mau masuk. Nanti di hari ketiga, ini sudah mulai ada tanda-tanda hijau lagi, baru kita bisa masuk. Kayak gitu. Biasanya saya di situ, di 2 sampai 3 hari. Kalau misal di hari kedua, di hari ketiganya itu masih merah, ya itu berarti kita out dulu. Misalnya di CDIA di sini, ini keluarnya merah, bukan hijau. Ya udah, saya nggak bakal masuk. Betul-betul tunggu sampai memang nunggu lagi 2 sampai 3 hari ke depan sampai dia ada muncul candlestick hijau pertama plus ada candlestick hijau berikutnya kayak gitu. Itu posisi entry yang saya pakai. Karena apa? Saya lebih baik menunggu konfirmasi terlebih dahulu secara lebih full untuk kita bisa mengeluarkan uang yang lebih besar. Tapi kalau misalnya candlestick hijaunya brut langsung volumenya juga besar kayak gitu kan. Nah, kita harus tahu volume volume besar ini karena apa. Kita bisa lihat, oh misalnya volume besarnya ini karena memang ada momentumnya. Secara marketnya sendiri lagi didukung, kayak gitu kan. Oh, ada peraturan baru keluar, and then marketnya jadi ada volume beli, kayak gitu. Actually itu good. Kalau misalnya candlestick hijau dengan volume yang cukup besar ya. Itu bagus. Strategi yang lebih amannya memang entry bertahap untuk tadi Ibu siapa? Bu Yulianti ya, sorry ya Bu Yulianti. Ya, Sorry, Bu Yulianti. Bu Yulianti ya betul ya. Itu bisa entry bertahap. Nggak usah buru-buru entrynya.
Yang tadi saya katakan di awal tidak langsung all in. All in langsung 100%. Bisa dari 100 juta kita ingin beli 4 saham, satu saham 25 juta. Yang tadi saya katakan bisa masuk 5 juta dulu untuk testing di awal. Jadi ntar kita masih punya dana kurang lebih 20 juta untuk melakukan averaging down. Kalau terjadi penurunan, kalau terjadi peningkatan baru naik 3 sampai tiba-tiba naik 3% di hari berikutnya kita bisa cicil lagi 5 juta. Kalau saya sistemnya adalah memang kondisi downtrend itu kita lebih baik memasang posisi yang cukup hati-hati. Jadi masuknya itu memang perlahan-perlahan kayak gitu. Itu lebih baiknya seperti itu. Jadi bisa masuk bisa, tapi kita posisinya adalah entry bertahap. Kurang lebih seperti itu Bu Yulianti untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Yulianti. Ya, terima kasih Pak. Semoga nih menjawab ya Bu Yulianti ya untuk pertanyaannya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Kemarin kan juga lagi rame, sepertinya bumi lumayan naik ya Pak. Ini ada yang bertanya tentang bumi. Boleh Bumi, ntar oh. teknikalnya Pak? Oke, bumi. Oke, ini saya juga nyangkut. Saham sejuta umat Pak. Iya, saya harus tahu. Mas saya pun juga nyangkut. Bisa dilihat berapa kali saya menentukan entry buy ini udah sering banget. Nah, cuman untuk bumi sendiri, nah disinilah bermainnya nih. Sebentar, ini kita hapus-hapusin dulu di satu-satu ya. Oke, kita kan tadi bicarakan tentang ini ya. Ini kita tarik dulu ke sini. Kita ganti warna deh, biar nggak nyaru. Oh, sorry. Biru deh, biru deh. Terus ini tarik ke sini. Oke, ini adalah trend line support dan juga trend line resistance. Jadi, kalau kita bicarakan tentang bumi based on technicalnya, kita ngomong based on technical dulu deh, baru saya bicarakan tentang yang lain-lainnya. Karena saya itu mengikuti bumi sekali. Untuk bumi sendiri secara teknikalnya memang ini sudah menembus ya di area trend line supportnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sempat menyentuh di sini, and then dia nyentuh lagi di sini. Makanya beberapa kali saya suka trading banget nih bumi nih. Terus juga, and then pas dia di sini tidak ada tanda-tanda rebound, justru malah keluar. Cuman yang harus kita tahu ya, bumi itu kemarin jatuhnya karena apa? Karena ada keluar peraturan mengenai yang DHE, yang ekspor satu pintu terkhusus batu bara dan juga CPO. Itu adalah triggernya. Karena kalau kita melihat dari sebelum-sebelumnya, dia bicara tentang royalti, dia bicara tentang ini, tentang itu, aman-aman aja. Angka 200 itu menjadi angka psikologisnya bumi. Ya gitu kan. Nah, jadi sekarang bumi sendiri sentimen paling besarnya itu adalah di sentimen apa? Ekspor satu pintu mengenai batu bara. Yang kemarin akhirnya beritanya pun juga akhirnya ada berita baik meskipun linknya tiba-tiba jadi error, nggak bisa dibuka lagi. Link berita tentang ekspor satu pintu ini nanti dilakukan di tahun 2027 kayak gitu. Nah, tapi untuk teknikalnya memang ini sudah breakdown dari resistance, sorry dari supportnya. Ini kurang lebih kalau kita tarik target penurunan harganya ini bisa kurang lebih mencapai di bawah, sorry mencapai di 106 kalau kita bicara tentang teknikalnya. Nah, untuk sekarang bumi itu ya UBO-nya itu sudah jelas ya. UBO-nya kemarin kita tahu sudah salim kayak gitu kan. Terus juga kalau kita bicarakan tentang dia punya laporan keuangan juga cukup bagus lah secara bumi. Meskipun kalau kita ngomongin rasio keuangannya tidak sebagus itu kayak gitu kan. Tapi secara untung ini semua segala macam ini sudah mulai membaik. Terus secara project-projectnya pun juga kemarin saya kalau ini saya bisa bicarakan atau enggak ya. Pokoknya eh yang saya terima kemarin tuh ngobrol, bukan ngobrol itu di satu seminar juga, di satu Zoom juga kayak gitu ya. Itu ada kita bicara langsung dengan IR-nya Bumi dan mengatakan memang project yang Wolfram dan juga saya lupa satu lagi Wolfram dan satu tambangnya lagi di Australia namanya apa? Bapak Ibu boleh bantu kalau tahu? Jubilee. Yes, Jubilee, Wolfram and Jubilee kalau tidak salah. Itu kalau tidak salah akan start ya memang di 2026 ini, nanti di 2027 itu yang memang fully startnya mereka kayak gitu. Jadi untuk emasnya sendiri harusnya nanti 2026 akhir ini sudah mulai membaik, sudah mulai produksi penuh kayak gitu kan yang di Wolframnya, yang Jubilenya menyusul. Sisanya saya tidak bisa menceritakan lebih detail. Mungkin kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol di lain waktu ketemu saya mungkin di daerah kantor kayak gitu kita ngobrol-ngobrol kita bisa bahas buka-bukaan lah tentang saham bumi itu seperti apa dalamnya. Tapi itu untuk in terms of bisnisnya 90% memang masih batu bara untuk bumi sekarang. Nanti di 2028 2029 itu kalau tidak salah 30-70. Jadi 70% batu bara, 30% mineral lain. And then di 2030-an, 2032 kalau tidak salah akan menjadi 50% 50%.
Ya, 50% batu bara, 50% mineral lain. Kayak gitu. Jadi, actually, in terms of business, ini bumi itu sudah tidak seperti bumi yang lalu ya. Ini udah makin makin bagus sih in terms of business. Tapi memang sentimennya ini lagi belum baik-baik aja. Belum sebaik sebelumnya. Apalagi kemarin pada saat dia jatuhan, gagal masuk ke MSCI ya. Kayak gitu. Nah, itu jatuhnya cukup dalam. Cuman kalau untuk sekarang teknikalnya, perhatikan untuk bumi itu. Sebentar, saya buat ini deh. Saya buat analisanya deh. Ini untuk bumi biar kita tidak bias ya. Untuk bumi ini kan dia kemarin ada rebound di Fibonacci Golden Ratio, actually good. Ini saya suka banget. Golden Ratio-nya di 161,8%. Dia kemarin ada rebound, sekarang dia sedang berusaha menembus di Fibonacci 184 atau di harga 184. Kalau besok dia bisa closing di atas 184, actually bagus banget di hari Senin. Gitu ya. Dan apalagi kita tahu Bapak Ibu teman-teman semua boleh cek broker summary-nya Bumi siapa yang beli kayak gitu deh. Dan kemarin pada saat awal-awal sekuritas tersebut beli masih ada yang bilang oh itu algo lah ini apalah itu itulah kayak gitu-gitu. Tapi rasanya algo sampai di atas 200 miliar itu kayaknya bukan algo deh kayak gitu ya. Tapi disclaimer on untuk itu ya. Itu disclaimer on karena itu menurut pendapat pribadi saya. Tapi ya biasanya saya melihat seperti itu. Jadi secara teknikalnya ini sudah mulai oke. Ini juga ada order block di hari kemarin, closingannya juga bagus. Fair value gap-nya ini masih ada sisa nih. Ini ada fair value gap kalau kita ambil dari candlestick yang 18, 19, 20, ini ada kurang lebih sampai sini nih. Kita tarik garis lurus 191 sampai dengan 202. Jadi bagi yang tertarik membeli saham Bumi, mau trading-trading lucu bisa perhatikan di angka 178 sampai dengan di angka 176 sampai dengan 180. Ini kita ambil area tengah-tengahnya 178. 176 sampai 180 dengan stop lossnya ini saya ambil di Fibonacci-nya ya di angka 161. Sorry ya di angka 161 dengan TP1-nya boleh ambil di angka 199 untuk saham Bumi kayak gitu ya. Memang agak jauh. Wah, ini fair value gap-nya mainnya juga 11 persenan kayak gitu. Jadi kalau misalnya HK ini masih bisa dapat 7,5 persenan oke lah. Tapi kalau HK stop loss-nya pun juga harus plus minus 1 banding 1 ya. Kalau tadi plus 7%, maka stop loss-nya juga harus minus 7%. Kayak gitu. Oke, itu based on technical dan juga based on ceritanya. Terus based on broker saham ini tadi kita kita sudah bahas juga bahwa memang lagi ada uang asing masuk ke saham Bumi. Kayak gitu. Oke, disclaimer Oke. on untuk saham Buminya. Oke, terima kasih Pak. Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Mungkin untuk saham bumi ini menanggapi berita kemarin kan itu hanya apa sudah diklarifikasi ya Pak ya. Untuk hari Senin ini apakah ini apa kemarin itu penguatan sementara dan di hari Senin apakah akan ada gejolak Pak untuk saham bumi ini? Oke, untuk saham Bumi ini ya, kita melihat berita kemarin. Jadi kita tahu ya DHE itu, sorry, eh apa nama proyeknya? Ekspor satu pintu lah kita bilang ya. Ekspor satu pintu itu, actually, oh saya share aja deh di sini. Saya bikin tulisan juga untuk community saya soalnya. Oke, ini tulisannya ya, ini BUMN ekspor sudah sah tapi pasar masih belum percaya. Memang kita tahu ya, secara dia punya, ini saya ambil dari beberapa sumber, and then saya gabung-gabungin, terus saya coba kasih pendapat saya. Di mana kita tahu ya, di sini itu fungsinya DSI dan antara sumber daya Indonesia itu adalah sebagai verifikator. Gitu. Yang memang ditakutkan dari market itu adalah ketika verifikator ini berubah menjadi trader. Itu yang ditakutkan. Dan yang kedua adanya klausul perluasan komoditi nih yang masih menggantung di mana kita tahu kemarin tuh yang jadi target utamanya adalah CPO and then coal batu bara. Tapi disebut juga ada nikel, tembaga, bauksit, timah, LNG. Nah, ini di mana semua ini masih bisa masuk nih ya suatu saat nanti kita nggak tahu kapan. Terus masih ada keraguan mengenai institusi barunya seperti itu. Dan kenapa tadi saya bilang secara kebijakan ini bagus? Karena kita tahu ya praktik under invoicing ini masih rame banget. Jadi kayak ibaratnya under invoicing transfer pricing itu misalnya nih saya dan juga Pak Frankly, saya mau jual ke Pak Frankly gitu kan, perusahaan saya, tapi nanti perusahaan saya ini punya entity lain di sono di luar sana itu, saya jual dulu ke entity lain kayak gitu kan. Entity lain itu di harganya let's say harga batu bara sekarang itu 110 misalnya, sorry 130, tapi saya jual ke entity lain itu 110. Nanti si entity itu yang jual ke Pak Frankly dengan seharga 130. Jadi kayak ada orang kedua di sana.
Nah, itu yang membuat kenapa devisa kita itu tidak maksimal dan itu yang diperhatikan oleh dari pemerintah itu sendiri. Nah, cuman yang jadi masalah kan tiga itu tadi. Kemarin beritanya sudah keluar kalau misalnya ini mau ditunda mencapai di 2027. Tapi di sisi lain keluar lagi berita tentang dari Pak Erlangga Hartarto pun mengatakan bahwa itu tidak terjadi di 2027, ini akan terjadi tetap di 2026 per 1 Juni. Nah, ujung-ujungnya itu berita keluar Pak Erlangga Hartarto itu keluar pada saat sudah sore ya, sudah closing, harga saham sudah lagi pada naik. Sekarang kemungkinan hari Senin ini masih ada gejolak. Kalau saya melihat ini masih ada potensi gejolak dengan kalau tadi kita ngomongin saham bumi, ini kita bisa perhatikan sebenarnya tadi area entry buy-nya 176 sampai 181, ini pun sebenarnya masih agak begitu tinggi. Kalau misalnya besok ada gejolak, bisa perhatikan lagi, balik lagi di angka 165 sampai dengan di angka 175. Itu kalau masih ada gejolak. Mungkin paginya akan ada gejolak karena ada berita ini kan. Ini Oke. berita sekarang itu lagi benar-benar berpengaruh banget ke pasar. Berita, omongan pemerintah, omongan pejabat itu berpengaruh ke pasar. Jadi melihat adanya penolakan seperti itu, bukan penolakan, adanya klarifikasi bahwa tetap akan berjalan di 1 Juni, ini masih ada potensi untuk menekan saham bumi itu sendiri. Makanya tadi saya berikan dua strategi ya yang bisa diperhatikan. Kalau misalnya memang merah, opening itu langsung minus 3%, jangan masuk dulu. Kita perhatikan di angka 165 sampai dengan di angka 175 untuk saham bumi. Kurang lebih seperti itu, Pak Frankly. Oke, oke, terima kasih Pak Fatah. Ini kita sudah di penghujung acara, Pak. Mungkin sebelum saya closing dari Pak Fatah ada tips-tips atau kiat untuk teman-teman yang hadir siang hari ini eh, di pasar market saat ini, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Ya, baik. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita tahu bersama ya bahwa market belakangan ini memang bergeraknya sangat dinamis, kayak gitu kan. Dinamis banget. Sentimen global masih penuh ketidakpastian, terus juga volatility-nya meningkat. Banyak investor mulai diuji ya, bukan cuma strategi tapi juga secara mental juga. Tapi justru ya di fase seperti inilah kita belajar bahwa sukses di market ini bukan hanya soal seberapa cepat menghasilkan profit. Karena saya pun juga kena di tahun 2019, di tahun 2020, kena COVID, seperti itu kan. Dari yang sudah untung lumayan menjadi hancur lebur, kayak gitu. Nah inilah fase kita, fase belajar kita. Eh, Seberapa baik kita mengelola resiko, menjaga mindset, dan tetap disiplin menjalankan plan itu menjadi apa ya, menjadi peluru utama kita pada saat sekarang ya, karena market ini akan selalu bergerak naik turun, tapi investor yang bertahan lama adalah investor yang mampu tetap tenang di tengah tekanan apapun dan tidak kehilangan objektivitas saat market sedang tidak ramah. Jadi tetap kita perhatikan, kita tetap objektif ke market seobjektif mungkin dengan kebijakan yang ada, dengan kondisi yang ada, dengan global geopolitik yang ada seperti itu ya. Eh, karena market bearish itu sementara, tapi ilmu, pengalaman, dan mental yang terbentuk dari fase ini tuh sulit banget. Ini adalah fase pembelajaran yang akan membuat kita lebih baik lagi kemudian hari, dan ini akan jadi bekal kita di masa yang akan datang. Jadi strateginya yang tadi kita sudah bahas di awal, sekarang perhatikan lagi, coba perhatikan lagi risk manajemennya, coba perhatikan lagi money manajemennya. Yang kemarin apakah itu terlalu besar atau terlalu kecil seperti itu. Lalu perhatikan juga dengan kebijakan-kebijakan yang terbaru. Kalau misalnya memang ada kebijakan yang menguntungkan dari saham-saham, dari suatu saham seperti itu ya, maka kita bisa ambil saham-saham tersebut. Tapi kalau itu merugikan, maka ya kita keluar dulu dari saham tersebut. Jangan lupa dengan stop loss. Stop loss, it's okay untuk stop loss kok, nggak apa-apa. Justru stop loss itu yang bisa menyelamatkan uang kita dari kehancuran-kehancuran yang lebih dalam. Kayak gitu kurang lebih Pak Franklin dan juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga semuanya Bapak Ibu sehat, semangat, tetap antusias untuk mengikuti market yang ada dalam beberapa hari terakhir ini memang begitu menantang seperti itu, dan semoga hari ini Bapak Ibu mendapatkan insight yang lebih dari saya. Kita bisa sharing-sharing seperti itu. Tadi ada FFG, ada order block seperti itu kan. Eh, Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua, insight yang baru buat kita semua, dan juga tentu disclaimer on untuk semua pembahasan yang tadi kita bahas tadi, kayak gitu ya. Oke, ya, ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Fatah dan juga buat edukasinya di siang hari ini. Juga terima kasih buat Bapak Ibu dan teman semua yang udah mau hadir di webinar siang hari ini.
Dan sekali lagi disclaimer, webinar hari ini hanya ditujukan untuk kepentingan edukasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual. Ya, terima kasih semuanya. Happy weekend dan bye semua. Ya, Thank you so much Pak Franklin thank dan juga you. Bapak Ibu Ya, semuanya. ya.